rekam. Baik, Mas. Oke, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat, warahmatullahi. salam sejahtera teman-teman semua yang sudah bergabung di Hiperbola malam ini, terutama Mas Helmi Muhammad dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang sudah berkenan untuk datang, untuk sharing, untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Semoga ini menjadi awal untuk silaturahmi, persahabatan, berjejaring kita gitu. Nah, terima kasih kepada Mas Sirajuddin Hasbi dan teman-teman di fandom yang sudah memfasilitasi diskusi ini melalui Hiperbola. Kebetulan saya dulu kenal Mas Hasbi juga di Hiperbola, dulu biasanya di Cafe Jendelo, sudah berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin, dan sekarang kemudian karena kondisi pandemi harus kita laksanakan secara online. Kepada Mas Sirajuddin Hasbi, monggo silakan untuk memberikan masukan pengantar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mas Fajar Junaidi, dosen komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan salam kenal buat Mas Helmi Muhammad. Saya belum banyak membaca, tetapi saya melihat di akademi dan ada satu artikel yang ditulis oleh Mas Helmi Muhammad di akademianya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa bacanya, bahwa Mas Helmi, dosen dari Universitas Kebangsaan Malaysia, itu menulis, tentu saja sebagai seorang peneliti dan seorang pengajar, Mas Helmi membuat riset, dan salah satu riset yang menarik, yang tentu saja menarik setidaknya buat saya, adalah riset beliau tentang sepak bola, tentang budaya penyokong atau budaya supporter di Malaysia. Bahwa Malaysia punya kedekatan secara kultural dengan Indonesia, dan tentu saja hal tersebut kemudian berimplikasi pada sepak bola di Malaysia. Jujur saja sebagai seorang fans sepak bola dan juga praktisi di sepak bola, saya cukup senang dengan banyaknya pemain Indonesia yang belum banyak sih, tetapi mulai banyak pemain Indonesia yang berani berkiprah di luar negeri, dan salah satunya adalah di Malaysia, seperti Ryuji Utomo, Sadil Ramdhani, dan seterusnya ya. Dulunya ada Evan Dimas, ada Andik Firmansyah itu. Bagaimana cerita-cerita mereka tentang sepak bola Indonesia tentu saja memiliki kesan yang berbeda dengan apa yang mereka peroleh di Indonesia, termasuk juga terkait dengan budaya penyokong atau supporter yang ada di Malaysia. Menjadi menarik untuk mendengar dan melihat paparan dari Mas Helmi Muhammad terkait dengan budaya penyokong di Malaysia, karena ini juga menjadi studi kami di sini di Indonesia, karena sejak saya kecil atau sejak saya masih belia, ketika sudah menyukai sepak bola, maka kultur dari supporter itu menjadi salah satu yang paling sering dibahas dan paling sering menjadi berita di koran, di media, sekarang di media online, online media. Nah, kemudian pada suatu ketika bertemu dengan Mas Jun, berkenalan, dan beliau juga menulis banyak karya-karya ilmiah beliau tentang budaya fans, dan bagaimana media memberitakan sepak bola di Indonesia. Ini pun memiliki kaitan satu sama lain, dan pada malam hari ini rasanya akan menjadi malam yang menarik dan hangat bagi kita semua untuk memperbincangkan tentang budaya supporter di dua negara, di Indonesia dan di Malaysia. Tentu saja di website kami, di website fandom.id, ada 1-2 artikel yang bercerita atau menuliskan tentang kultur super supporteran, baik yang ada di Indonesia dan di Malaysia, termasuk juga terkait dengan saling memberi pengaruh budaya supporter. Salah satunya nanti mungkin saya juga bisa share di kolom komentar, bahwa bagaimana warga Indonesia yang kemudian tinggal di Malaysia itu kemudian juga tidak melepaskan identitas dia sebagai seorang supporter, yang mana kemudian membuatnya kemudian memiliki pengaruh terhadap persupporteran di Malaysia. Salah satunya atau yang ada artikelnya adalah tentang Ultras Malaya. Selangor.
Ya, nanti saya bisa membagikan naskahnya. Nah, ini kan kemudian menjadi menarik bahwa persupporteran di Indonesia pun tidak lepas dari adanya pengaruh dari luar. Eee, Aremania atau yang kalau di Indonesia kita sering menyebutnya budaya mania, bonek mania, Aremania, Jackmania dan seterusnya, itu punya pengaruh dari luar juga. Salah satunya adalah dari Chile atau budaya supporter dari Amerika Latin. Ketika pemain asing dari Arema, Juan Rubio itu semacam memberi pengaruh terhadap corak dan cara bernyanyi supporter Aremania. Nah, kemudian, setelah 2010 ke sini casual. Nah, budaya casual ini kemudian punya, eee, cara mendukung yang dalam tanda kutip sedikit berbeda, cara berpakaian yang berbeda, cara bernyanyi yang, mungkin masih punya kedekatan dengan cara bernyanyi sebelumnya, tetapi secara teks, secara apa yang mereka lakukan itu menjadi, sesuatu yang baru. Kemudian juga tidak lepas bahwa ketika kita menyebutkan tentang supporter atau berbicara tentang supporter di Indonesia, tidak bisa lepas bahwa supporter juga adalah bagian dari politik di Indonesia gitu. Bahwa, supporter di Indonesia di era mania dulu, itu para supporter itu memiliki kedekatan dengan para politikus, para pejabat, dan ini tidak terlepas dari, budaya bagaimana sepak bola Indonesia berkembang, di mana para pejabat, bupati, wali kota, itu menduduki posisi sebagai ketua umum atau manajer dari klub yang ada di Indonesia. Karena sebelum terbitnya Permendagri tahun 2011 yang melarang tentang penggunaan APBD untuk sepak bola atau olahraga profesional, banyak para bupati, para wali kota, atau mereka yang memiliki jabatan publik itu mengakses dana APBD untuk membiayai klub-klubnya yang walaupun memang sebenarnya sudah dinilai sebagai klub yang profesional. Makanya kemudian tidak heran jika kita menelisik lebih lanjut tentang sepak bola di Indonesia, ketika dulu ada klub yang menjuarai liga di Indonesia, maka penghargaan untuk para pemain yang membawa klubnya juara tersebut bisa menjadi PNS, bisa memperoleh rumah yang mana semuanya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seperti itu. Nah, Malaysia sekarang bisa kita lihat, sekarang sepak bola Malaysia cukup familiar di Indonesia, selain karena mulai banyak pemain Indonesia yang bermain di Malaysia, juga karena akses untuk menonton tayangan pertandingan sepak bola di Malaysia itu cukup mudah di Indonesia karena kita cukup mengakses YouTube dan di situ kita bisa melihat pertandingan secara full. Dari sana kemudian kita bisa melihat bagaimana Malaysia sebagai sebuah negara dan Malaysia dalam pengelolaan sepak bolanya bisa dikatakan memiliki cara yang berbeda dan juga ada beberapa anggapan yang kemudian mengatakan bahwa sepak bola Malaysia satu langkah lebih maju karena mereka sudah bisa menyelesaikan musim 2020, juga kepastian untuk musim 2021 ini jelas bisa berjalan sehingga klubnya kemudian menjadi jelas, para pemain tahu kapan mereka harus latihan, kapan mereka harus bertanding. Hal ini kan berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Nah, ini kemudian kan punya akses atau dampak terhadap persupporteran juga. Bagaimana eskalasi konflik kita itu memang banyak sekali sejak era pandemi ya di media sosial. Perang pertikaian atau bully dan seterusnya itu menjadi hal yang sangat lumrah yang ada di Indonesia karena memang akses terhadap media sosial, akses terhadap internet itu sangat terbuka di Indonesia. Yang terakhir dari saya adalah bahwa kita kemudian memiliki problematika tidak melulu soal konflik antar supporter yang konteksnya adalah kekerasan atau konflik ketika mereka bertemu di stadion kemudian saling melempar batu dan seterusnya, tetapi juga terkait dengan rasisme.
bagaimana rasisme yang ada di Indonesia, bagaimana rasisme ini yang menjadi masalah secara global, itu juga kemudian sekarang menjadi persoalan di Indonesia. Salah satu kasus yang paling mencuat adalah kasus dari Patrice Wanggai, pemain atau penyerang dari PSM Makassar tersebut memperoleh tindakan yang kurang mengenakan dengan bulian komentar yang menjurus pada rasisme di kolom akun Instagramnya si Patrice Wanggai. Nah, bagaimana ketika para penonton ini, penyokong, supporter ini tidak hadir ke stadion, mereka melampiaskan eskalasi emosinya melalui saluran yang ada di media sosial. Nah, menjadi menarik untuk kita bahas secara lebih jauh bersama Mas Fajar Junaidi dan Mas Helmi Muhammad, yang keduanya sama-sama mengamati, meneliti tentang budaya sepak bola, khususnya supporter, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak salah kata dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Fajar Junaidi selaku moderator untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih, selamat menyaksikan, terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Sirajuddin Hasbi dari Football Fandom. Ada juga Mas Yoga Colanda yang dulu ikut Babatalas. Babatalas itu istilah Jawa yang ikut membuka generasi awal founding father dari Football Fandom yang sekarang dikenal sebagai Fandom, situs serta penerbit yang banyak menerbitkan buku-buku tentang sepak bola di Indonesia. Mungkin nanti suatu saat bisa menerbitkan buku tentang sepak bola Malaysia juga. Kita bisa kolaborasi di masa depan. Sekali lagi selamat datang untuk semua kawan-kawan, rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Langsung saja waktu saya berikan kepada Mas Helmi yang berasal dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Penelitian beliau bisa dicari banyak berkaitan tentang budaya penyokong di Malaysia. Kepada Mas Helmi kami silakan untuk selanjutnya setelah Mas Helmi presentasi kita bisa diskusi. Begitu teman-teman, mohon izin saya akan spotlight ke Mas Helmi. Sila Mas Helmi. Ya, siap. Assalamualaikum dan selamat malam kepada rekan-rekan daripada Malaysia dan juga Indonesia. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih atas undangan daripada Mas Fajar Junaidi, juga teman saya yang baru berteman sekitar dalam 4-5 bulan karena ada minat yang sama gitu terhadap sepak bola, terutamanya mungkin di Asia Tenggara atau mungkin juga kalau bisa dikembangkan mungkin di Asia ya. Pertama sekali juga saya ingin menyatakan bahwa mungkin kita akan hadapi beberapa kesulitan terutamanya dalam faktor bahasa karena saya lebih familiar dengan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu, sedangkan bahasa Indonesia juga sebahagian daripada rumpun bahasa Melayu, cuma dipecahkan oleh dikotomi antara negara iaitu Indonesia dan juga Malaysia. Jadi ada beberapa perkataan yang membedakan antara bahasa Malaysia dan juga bahasa Indonesia. Jadi saya akan cuba berusaha untuk memastikan penggunaan bahasa Malaysia saya difahami juga oleh rakan-rakan di Indonesia, dan juga perkara yang sama juga saya akan usahakan untuk memastikan rakan-rakan di Malaysia juga faham walaupun saya menggunakan kata ataupun frasa dalam bahasa Indonesia. Karena ini kan agak sulit ya untuk kita memberi kefahaman, begitu kan? Karena sebelum ini juga saya pernah jadi sebagai editorial terhadap satu buku yang kebanyakannya penulisnya daripada Indonesia. Jadi bukanlah saya katakan saya sangat mahir, tetapi saya mencuba. Usaha itu kan saya pikir lebih penting kan. Oke. Sebenarnya saya sudah diberikan tajuk tentang topik ini, yaitu seperti yang terpampang di poster itu. So itu sudah tajuk yang sudah diberikan kepada saya. Pertama sekali saya memang meneliti sepak bola, tetapi secara figur besarnya saya meneliti tentang sosiologi sukan ataupun perkembangan sukan di Malaysia. Itu secara besarnya, tetapi saya suka memfokuskan kepada sepak bola kerana pertama sekali sepak
sepak bola di Malaysia ini merupakan sukan nombor 1 ataupun sukan paling popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sebab kalau kita lihat secara pengamatan saya secara empiris, saya dapat lihat kalau kita ke mana-mana petang, orang akan memakai jersey, misalnya memakai kaos jersey pasukan-pasukan di Malaysia. Tidak semestinya pasukan di Malaysia, tetapi juga pasukan-pasukan di luar negara misalnya. Terutamanya di Liga Inggris, karena di Malaysia ini dia lebih attached, lebih terikat dengan Liga Inggris berbanding liga-liga lain. Dan mungkin di Indonesia mungkin ada beda sedikit, mungkin Liga Itali pada dekad 90-an gitu kan. Tahun 2000 kemudiannya ada juga transition kepada liga-liga yang lain. Okay. So begitu. Jadi itu pengamatan empiris saya menyatakan bahwa masyarakat di Malaysia ini memang sangat terikat ataupun attachment terhadap sukan bola sepak ini begitu kuat berbanding sukan-sukan yang lain ataupun olahraga. Kalau di Malaysia kami panggil sebagai sukan, kalau di Indonesia mungkin dipanggil sebagai olahraga karena pemahaman olahraga di Malaysia berbeda dengan pemahaman olahraga di Indonesia. Kalau olahraga di Malaysia itu acara lumba lari kayak gitu yang 100 meter, 200 olahraga, itu olahraga. Okay. Jadi itu pemerhatian awal saya bahwa kenapa bola sepak di Malaysia ini menjadi sebuah sukan yang lebih popular berbanding sukan-sukan lain karena secara empirisnya tidak pernah satu kampung ataupun satu penempatan di Malaysia yang tidak ada padang bola sepak. Itu sudah membuktikan bahwa sukan bola sepak ini memiliki peminat ataupun masyarakatnya sangat luas di Malaysia. Itu berkenaan dengan sukan bola sepak di Malaysia. Jadi untuk sharing pada malam ini, saya memecahkan saya punya sesi ini kepada kepada 5 structure, iaitu pertamanya introduction ataupun pengenalan begitu, dan keduanya saya akan membahas tentang pensejarahan piala ataupun kejohanan ataupun turnamen-turnamen di Malaysia, dan ketiganya saya akan mempersoalkan kenapa apa yang terjadi kepada supporter, dan kemudiannya saya akan membahas tentang Ultras Malaya yang mungkin juga ada teman saya di sini, Al-Fadil, teman saya yang kami selalu berbahas tentang Ultras Malaya, sangat intens perbahasannya, dan saya juga boleh dikatakan memang kami selalu bertukar pendapat, bertukar pandangan berkenaan dengan Ultras Malaya, dan seterusnya yang terakhir saya akan cuba, saya tidak boleh katakan mengkritik, tetapi saya lebih sesuai saya katakan saya cuba memperbaharui atau interpolasi idea Barat terhadap kategori-kategori penyokong yang kategori-kategori supporters yang ada, dan saya cuba memuatkan dalam konteks Malaysia, dan mungkin juga perkara tersebut boleh dimuatkan dalam konteks Indonesia. Hopefully. Okay. Jadi untuk permulaan ini, saya ingin mengatakan bahawa mungkin ini saya harap pernyataan ini tidak dianggap sebagai arogan karena saya melihat sepanjang saya melihat sepak bola di Malaysia, saya melihat sepak bola di Jerman dan di negara-negara lain, even di negara-negara Afrika, di India, di Jepang dan di Korea juga, saya melihat ada satu keunikan yang dipaparkan oleh sepak bola Malaysia. Karena pertama sekali sepak bola di Malaysia ini tumbuh bukannya melalui klub ataupun klub-klub penyokong. Misalnya kalau di Indonesia kita ada PSM, PSM Makassar, kita ada Persibaya, kita ada yang lain dan klub-klub yang lain. Tetapi di Malaysia, sepak bola Malaysia tumbuh melalui negeri. Kalau kita membaca sejarah di Malaysia, Malaysia ini tergabung daripada 14 buah negeri, daripada Perlis sehinggalah ke Sabah yang sekarang ini diwakili oleh Sadil Ramdhani kan. Jadi 14 buah negeri ini memiliki pasukan sepak bolanya yang tersendiri. Dia tidak mau, misalnya dia memiliki pasukan bola sepaknya sendiri, tetapi apa yang lebih menarik saya pikirkan adalah sepak bola di Malaysia bukannya berasaskan football club, tetapi sepak bola Malaysia berasaskan Football Association. Jadi ini kan sudah berbeda dengan pandangan-pandangan ataupun
liga-liga ataupun mungkin sepak bola di negara-negara lain yang berasaskan klub. Misalnya kalau kita pergi ke Germany misalnya, untuk kota Frankfurt dia ada Eintracht Frankfurt dan ada juga klub-klub yang lain, divisi-divisi yang lain yang juga menggunakan perkataan Frankfurt itu. Jadi itu sudah mewakili satu kedaerahan ataupun satu parokial daerah, sebuah daerah. Tetapi di Malaysia tidak sebegitu. Di Malaysia ini dia berasaskan kepada Football Association. Ia memberi makna perbezaan antara Football Association dan juga Football Club. Mungkin kawan-kawan juga ada pandangannya yang lebih kurang sama ya. Football Association adalah ditadbir oleh negeri itu sendiri. Karena di Malaysia ini kita harus ingat dia tidak berasaskan, dia konsepnya adalah konsep federalism. Yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya adalah sebuah kota yang kota pemerintahan dan semuanya kalau dalam luar konteks sepak bola semuanya akan berasaskan daripada Putrajaya dan ada kerajaan pusat ataupun itu kerajaan negara Malaysia dan juga ada kerajaan negeri. Jadi ini yang membedakan. Jadi kerajaan negeri ini yang mentadbir Football Association itu tadi dan dia tidak ada kena mengena, tidak ada pertaliannya dengan apa yang kita panggil sebagai federal itu tadi. Jadi perkara inilah yang membezakan antara sepak bola di Malaysia dan juga sepak bola di negara-negara lain. Cuma apabila kita menyentuh tentang konteks penyokong ataupun supporters kalau di Indonesia, tetapi saya cuba untuk menggunakan istilah yang saya tidak pastilah sama ada saya memperkenalkan istilah ini, tapi dalam konteks Malaysia saya yakin saya orang yang pertama menyebutnya dan mungkin juga istilah ini juga mungkin boleh dikritik oleh teman-teman yang lain. Saya menggunakan istilah kepenyokongan kerana ada peminat, penyokong, pengikut dan juga ada satu istilah yang dipanggil flano. Itu akan saya jelaskan di hujung pembentangan saya. Jadi saya menggunakan istilah kepenyokongan. Istilah ini tidak pernah ada dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Malaysia yang juga ketika saya menulis kertas kerja paper saya yang mungkin kawan-kawan lain itu baca, sebelum ini ada komentar daripada peer review yang mengatakan bahwa konsep ini tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Malaysia. Tetapi saya juga menjustifikasikan bahwa konteks istilah ini perlu digunakan terutamanya dalam konteks Malaysia. Kerana istilah ini sifatnya lebih terbuka, lebih umum dan lebih sesuai untuk kita menerapkan identitas yang wujud disebabkan oleh aktiviti kepenyokongan ini. Okey. Dan apabila kita bercakap tentang perkara tersebut, kita akan bertanya, kita akan ada satu persoalan yang akan muncul yang juga perlu dibahaskan, iaitu kenapa FA yang muncul dan bukannya FC? Ini persoalan yang sangat-sangat besar untuk dibahaskan dalam bola sepak Malaysia. Jadi, untuk membahaskan perkara tersebut, berdasarkan saya punya penelitian dan juga berdasarkan saya terpaksa ke arsip untuk membuka lembaran-lembaran newspaper untuk membuat rujukan. Perkara ini kita tidak boleh letakkan ke dalam ruang sepak bola itu. Kita kena keluar daripada ruang sepak bola, iaitu kita harus melihat bagaimana sepak bola ini sampai ke Malaysia ataupun paling sesuainya waktu itu sebelum independence sampai ke Tanah Melayu. Kerana Tanah Melayu ataupun Peninsula Melaya, Sabah dan Sarawak memiliki perbezaan pensejarahan yang berbeza. Tahun 63 barulah adanya Federation of Malaysia, iaitu Sabah dan Sarawak bersetuju untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Tetapi orang selalu membahaskan tentang sepak bola ini di Peninsula of Malaya. Mereka tidak membahaskan tentang Sabah dan Sarawak. Jadi kita memfokuskan kepada Peninsula of Malaya. Jadi untuk memberi jawapan ataupun memberi tanggapan terhadap bagaimana munculnya FA dengan FC itu, untuk membandingkannya, saya memikirkan bahwa perlu untuk kita refer atau merujuk kembali sejarah. Kenapa kita perlu merujuk sejarah? Kerana ketika era British, kita tahu bahawa sepak bola ini
kalau ikut pensejarahan yang panjangnya itu bukan tugas saya, itu tugas mungkin arkeolog, mungkin juga sejarawan yang tahap akut gitu kan. Tetapi kalau kita merujuk kepada sejarah, bola sepak di tanah Melayu ataupun di Malaysia ini dibawa oleh kolonial British untuk datang ke Malaysia yang dimainkan oleh pegawai-pegawai British. Dan kita harus lihat juga pegawai-pegawai British ini terpecah kepada residensi dan juga gubernur. Kerana setiap negeri yang ada di semenanjung Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak ada gubernur-gubernurnya yang memerintah negeri tersebut. Jadi negeri bila adanya satu pertandingan, misalnya gubernur itu mereka mulanya ada pertandingan-pertandingan kecil, misalnya syarikat A lawan syarikat B. Jadi itu cumanya pada awalnya di situ saya ingin katakan pada awalnya sepak bola ini belum lagi berasaskan negeri tadi, misalnya Selangor, belum lagi. Tetapi waktu itu hanyalah syarikat-syarikat sahaja yang bermain sepak bola antara pegawai-pegawai British dan kemudiannya berkembang melalui dua peranan penting. Pertama itu peranan daripada sekolah dan yang kedua adalah peranan daripada Malay ruler ataupun sultan-sultan. Tahu ya sultan-sultan di Malaysia, tahu kan? So di setiap negeri di Malaysia ini ada sultannya kecuali Negeri Sembilan, Melaka. Jadi jadi berkembangnya di sini dan sultan-sultan ini kalau dari sekolah di Malaysia ini sangat banyak ditubuhkan sekolah-sekolah yang berasaskan Inggris, pendidikan Inggris. Misalnya kalau di Perak adanya St. Michael School, kalau di Pulau Pinang adanya Penang Free School. Ini semua sekolah-sekolah berasaskan Inggris. Bila sekolah-sekolah berasaskan Inggris ini, mereka ada satu hal kurikulumnya pendidikan Inggris dan yang keduanya adalah sekolah-sekolah di Inggris kan mementingkan sportivitas kan. Misalnya adanya sukan sepak bola, adanya sukan rugby dan adanya sukan-sukan yang lain ataupun olahraga-olahraga yang lain. Maaf ya kalau saya cakap sukan. Sukan itu maksudnya olahraga. Oke. Jadi perkara ini berkembang dari situ dan orang-orang masyarakat di situ mengenali sepak bola melalui pemangsaan untuk memasuki sekolah-sekolah Inggris ini. Karena di sini apabila mereka yang memasuki sekolah Inggris ini, mereka diwajibkan untuk menyertai sepak bola. Dan antara tokoh utama untuk sepak bola ini adalah bapa kemerdekaan Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman mungkin semuanya kenal, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang Tunku Abdul Rahman adalah Perdana Menteri pertama untuk Malaysia. Okey. Jadi itu faktor yang pertama, bagaimana sepak bola ini diperkenalkan kepada masyarakat. Dan yang kedua faktornya adalah bagaimana sekolah-sekolah British itu menyebarkan dan keduanya adalah daripada Malay ruler kerana waktu itu tanah negeri-negeri ini masih berada dalam sistem feudal, iaitu mereka perlu mengikut apa yang diperintahkan oleh Malay ruler itu tadi. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan sepak bola ini berkembang. Dan apabila kita bercakap tentang yang uniknya pada awal terutama tahun 1918 ada satu pertandingan ataupun ada satu tournament yang diadakan antara pegawai British dan juga orang-orang Melayu pada waktu itu dan itu bermain di Kuala Lumpur. Jadi di sinilah yang saya lihat bahawa inilah bibit pertama wujudnya kepenyokongan ataupun supporters untuk Malaysia. Tetapi sikap yang ditunjukkan ini terlihat sebagai satu bibit-bibit nasionalisme kerana apa yang cuba disorakkan atau apa yang cuba dilaungkan, misalnya chanting para fans ini, itu agak unik. Karena kalau saya merujuk kepada ada sejarawan namanya John Michael Gulick, dia bukannya memberi sorakan ataupun chanting kepada pasukan, tetapi mereka meneriakkan perkataan-perkataan seperti bunuh, tendang, terajang, kerana itu melawan kolonial. Persoalan tentang menang dan kalah itu belum lagi terangkum dalam idea terhadap sepak bola masyarakat Melayu kerana mereka kan tidak tahu bagaimana bermain sepak bola. Jadi perkara ini yang saya melihat pada asasnya, inilah yang saya boleh katakan, kalau boleh saya katakan sebagai aktivitas
kepenyokongan pertama di tanah Melayu. Jadi itu. Jadi disebabkan pecahnya gubernur-gubernur, adanya negeri-negeri. Jadi inilah yang menyebabkan FA ini wujud. Dan kalau kita lihat pertandingan ataupun turnamen pertama di Malaysia yang ada juga klaim sebagai ini adalah turnamen pertama di Asia. Tetapi setakat ini saya belum jumpa lagi dokumennya, karena itu kan perlu kita melihat. Kalau di Asia ini kan besar, jadi kita perlu melihat negara-negara yang lain ya. Tetapi ini dikatakan antara turnamen pertama di Asia, yaitu Malaya Cup. Malaya Cup ini, pertandingan Malaya Cup ini melibatkan negeri-negeri yang tadi itu. Sebenarnya pada awalnya bukannya diusulkan oleh negeri-negeri, tetapi diusulkan oleh gubernur untuk melihat kekuasaan gubernur-gubernur itu. Misalnya kalau gubernur A misalnya, mereka ini kan kononnya, oh kami negeri yang kaya, ada timah, ada ini sekian. Tetapi orang-orang kami juga pintar main sepak bola. Sebab itu mereka boleh dikalahkan seperti ini. Jadi Malaya Cup ini pada awalnya ada sejarawan yang menulis tentang mendaratnya kapal HMS Malaya. Jadi ini tujuannya untuk memberi sebuah penghargaan kepada HMS Malaya. Tetapi saya melihat daripada sudut yang lain. Persoalan tentang mendaratnya HMS Malaya di Pelabuhan Kelang itu soalan yang lain. Itu event yang lain. Tetapi saya melihat bahwa Malaya Cup ini adalah antara turnamen pertama di Tanah Melayu, yaitu pada tahun 1921. Jadi sepanjang tahun 1921 itu adanya pasukan Selangor, Singapura, Perak, Negeri Sembilan. Semuanya ini masih lagi berbasiskan negeri. Dan mereka ini contohnya macam Melaka. Melaka dia letakkan Melaka FA, Selangor FA. Semuanya bernadakan FA dan bukannya FC. Dan ini, bila kita melihat perkara ini berterusan sehinggalah berlangsungnya turnamen-turnamen lain yang berubah apabila Sabah dan Sarawak bergabung untuk menyertai Malaysia ataupun bergabung untuk membentuk Federasi Malaysia, barulah diubah kepada turnamen Malaysia Cup. Dan harus diingati, sepanjang tahun itu belum ada liga bola sepak di Malaysia. Jadi ada perbedaannya antara turnamen dengan liga. Liga ini perspektif dia berbeda. Turnamen ini kan misalnya kalau sudah kalah sekali, lepas tu langsung kalah, lepas tu langsung naik ke semifinal, langsung naik ke final. Tapi kalau liga ini kan dia berjalan sepanjang musim. Jadi ini harus, saya pikir teman-teman yang lain juga bisa bedakan kan. Dan kemudiannya ada beberapa transisi yang berlaku daripada Malaysia Cup kepada Malaya Cup tahun 1921 sehinggalah Malaysian Cup bermula dari 1967 dan sehingga sekarang. Okey. Cumanya perkara ini tidak sama seperti ada satu tanggapan daripada Setiausaha Agung. Kalau di Indonesia itu General Secretary daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia ini merasakan perlunya ada liga bola sepak di Malaysia. Maka tahun 1979 adanya satu liga bola sepak Malaysia yang buat kali pertama dianjurkan dengan berstatuskan amatur. Saya fikir rakan-rakan tahu kan bagaimana sepak bola amatur ini bergerak kan. Mereka ini pada siangnya kerja, petangnya itu bermain sepak bola gitu kan, amatur. Mereka bola sepak ini bukannya sebuah pekerjaan. Tapi bola sepak ini sekadar minat, mungkin akan dibayar allowances dan tidak ada yang digaji penuh gitu. Dan sepak bola amatur ini hanya bertahan 10 tahun dan 1989 ada peralihan ke arah semi profesional. Nah, semi profesional ini adalah yang ada juga yang sudah menjadi profesional tetapi masih lagi tergantung masih lagi kayak amatur gitu. Dan 1994 disebabkan adanya kasus rasuah ataupun kasus korupsi dalam sepak bola Malaysia ini, FAM ataupun Persatuan Bola Sepak Malaysia menukarnya kepada era profesional tahun 94, which is semuanya player ini harus bermain sepak bola sahaja. Begitu. Cumanya perkara ini juga saya masih perdebatkan apakah konsep profesional daripada FAM itu. Karena kalau kita memandang konsep profesional dalam konteks yang lebih general, itu kan berbeda. Maksudnya profesional ini dia sudah pertama sekali
dia punya player haruslah profesional betul-betul. Sepak bola ini adalah sebuah pekerjaan, dan keduanya harus terlepas daripada cengkaman state atau negara. Dia harus berdiri sebagai independen. Tetapi dalam konteks itu tidak. Dalam konteks itu masih mengharapkan dana, funding daripada state dan juga daripada negeri dan juga daripada negara. So funding itu dialirkan kepada persatuan negeri, misalnya kalau daripada FAM, daripada Kementerian Belia dan Sukan dialihkan kepada FAM, dari FAM itu diberikan kepada persatuan negeri, dan persatuan negeri ini akan mengurus tadbir sepak bola di negerinya. Jadi itu bermakna itu tidak menjelaskan bahawa sesebuah pasukan itu bertaraf profesional kalau begitu, karena masih bergantung pada negara. Nah, yang menariknya, walaupun sudah mencapai era profesional sehingga sekarang, kalau boleh dikatakan sebagai profesional, cumanya divisi Liga Bola Sepak Malaysia ini pada awalnya masih ada satu divisi sahaja, yaitu mereka panggil Liga Perdana. Sehinggalah tahun 1998 kita Malaysia baru ada 2 divisi, yaitu divisi 1 dan juga divisi 2. Dan divisi 2 ini, divisi 1 ini kebanyakannya mostly pasukan-pasukan negeri, misalnya daripada Selangor, Sabah, Sarawak, something begitu. Tetapi di divisi 2 barulah wujudnya klub-klub daripada negeri-negeri lain. Klub-klubnya contohnya masih, misalnya tahun 98 itu di divisi 2 ada NS Cempaka, ada Johor FC, ada TNB Kelantan, ada Telekom Melaka, dan ada KL Melemel. So ini pasukan-pasukan klub yang bukannya bergantung kepada Persatuan Sepak Bola Negeri. Nah, ini betul-betul, ini kalau kita mau katakan ini yang profesional antara awalnya, itu bisa juga. Cuma perkara itu karena klub-klub yang ini sudah abolish, sudah nggak ada sampai sekarang. Tidak bertahan karena kekukuhan ekonomi itu tidak dapat menjamin keeksisten mereka. Oke. Dan 2004 perubahan sekali lagi, yaitu adanya diperkenalkan Liga Super, yang sampai sekarang lah kita tahu kan adanya Liga Super, ada Liga Perdana. So ini transisi ataupun ini dia punya kronologi perubahan liga itu. Tetapi apa yang lebih menarik apabila kita bercakap tentang kepenyokongan ataupun supporters itu tadi, dalam konteks ini tidak ada satu supporters yang berdaftar sebagai klub penyokong. Maksud saya ini, waktu itu tidak wujud lagi satu istilah kayak, oh kami klub penyokong Kedah, itu tidak ada. Yang adanya hanyalah jika sesebuah negeri itu misalnya Kedah masuk final, orang Kedah semuanya akan nonton untuk Kedah main. Dan itu tidak ada satu organisasi khusus yang ada diwujudkan untuk menyokong pasukan Kedah. Waktu itu tidak ada. Bermakna budaya kepenyokongan itu lahir daripada negeri yang asal negeri itu. Dia berasal dari situ, lahir, born and raised in Kedah. So dia secara automatically menyokong Kedah. Sebegitu. Jadi waktu itu tidak ada. Tetapi apa yang saya pikir menarik adalah apabila selepas tahun 2004 itu sudah wujud adanya Junior League, dan disinilah yang pada awalnya muncul klub-klub penyokong. Karena waktu itu mungkin sebab harus juga dilihat kenapa tiba-tiba muncul klub penyokong. Dan pada waktu itu Malaysia, FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, menekankan bahawa tidak boleh ada pemain impor. Baik di Indonesia, baik di negara mana, tidak boleh. Bermakna semuanya adalah local player. Jadi ini antara polisi-polisi yang saya fikirkan, wujudnya klub penyokong atas entusiasme ataupun atas identitas kenegerian. Di situ. Di sinilah munculnya. Karena semuanya player itu adalah berasal dari Kedah. Ada juga yang berlaku transaksional, misalnya daripada Perlis ini masuk kepada Kedah, main di Kedah karena dia tidak terpilih di Perlis. Itu ada. Tetapi kebanyakan negeri ataupun pasukan sepak bola di Malaysia waktu itu, dalam lingkungan itu, mereka itu sudah kebanyakannya, mungkin misalnya kalau kita ambil Selangor,
80% atau 70% mesti orang Selangor. Jadi perkara-perkara yang sebegini yang saya menarik untuk dibahaskan. Di sinilah munculnya ada yang diistilahkan sebagai kelab penyokong. Dan pada waktu itu, jika kita melihat strukturnya, kan sebelum ini kan tidak ada kelab penyokong, bermakna tidak ada structure yang membangun kelab penyokong. Tetapi bila ada kelab penyokong bermakna adanya satu structure, yaitu adanya presiden, adanya accountancies, adanya kalau timbalan presiden di Indonesia apa ya? Ketua umum, kayak begitulah. Barulah ada. Jadi ini kan kalau kita mengamati dalam konteks sosiologi, ini kan sudah hierarki ini kan dipanggil sebagai satu era modern. Adanya hierarki, adanya job description, apa yang patut dibuat oleh presiden, apa yang patut dibuat oleh sekretaris. Jadi ini ada sudah pembahagian kerja. Jadi saya melihat di sinilah era kepenyokongan di Malaysia, era supporters di Malaysia menuju ke era yang modern, sudah meninggalkan era-era yang sebelum ini. Nah, dan ada lagi yang saya lihat unik adalah bila adanya hierarki seperti itu, adanya structure seperti itu, kita harus lihat siapa yang berdiri kepada, siapa yang menduduki posisi paling atas, yaitu kepresidenan kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia pun masih juga presiden klub lah. Di Malaysia ini harus dilihat, saya selalu debate dengan ada satu teman saya selalu membayangkan, teman saya selalu berpandangan bahwa sepak bola harus keluar daripada politik. Tapi pada pandangan saya, sepak bola adalah politik. Dia tidak boleh dipecahkan. Sepak bola sendiri adalah politik. So, perkara ini, karena dalam konteks Malaysia, lazimnya ataupun kebiasaannya yang menduduki posisi utama, dia mesti akan berdiri atas 3 kapasitas. Pertama, menteri besar ataupun gubernur kepada negeri. Kedua, ahli politik bermakna ini tidak bisa lagi kan, ahli politik yang berpengaruh. Dan yang ketiga adalah kerabat raja. Jadi mereka ini yang mengetuai pada awalnya, dan kemudiannya ada perubahan sedikit. So perkara ini yang dilihat sebagai ini yang akan mengepalai kelompok-kelompok klub-klub kepenyokongan. Tetapi ada tragedi-tragedi yang berlaku terutamanya dalam Liga Sepak Bola Malaysia, yaitu yang boleh saya katakan sebagai menjunam atau runtuhnya sepak bola Malaysia karena penonton atau supporter sudah tidak berminat untuk menonton sepak bola Malaysia. Dan saya melihat kenapa. Persoalannya, kenapa sepak bola Malaysia ini tidak lagi diminati. Pada sekitar tahun 2004 dan ke atas itu, kekurangan supporters untuk datang ke stadium. Masih ada, tetapi anggarannya begitu kurang. Dan mereka hanya menonton apabila Piala Malaysia, misalnya perlawanan akhir Piala Malaysia, barulah akan kita lihat betapa ramainya di stadion itu. Jadi kita nampak sudah dia punya distinction antara Liga Malaysia dengan Piala Malaysia. Karena di Malaysia ini lebih mementingkan Piala Malaysia berbanding Liga. Tetapi di luar itu kan beda kan. Kalau di Indonesia mungkin dia lebih pentingkan Liga Super Indonesia, Liga Indonesia gitu kan. Tapi di Malaysia ini dia lebih pentingkan Piala Malaysia. Liga penting juga, tapi saya pikir baru sekitar dalam 10 tahun gitulah baru dianggap Liga ini penting. Sebelum ini penting tetapi tidak sepenting Piala Malaysia. Oke. Jadi di sinilah yang kita dapat lihat bagaimana transition daripada tidak adanya klub penyokong kepada adanya klub penyokong. Tetapi seperti yang saya katakan, selepas tahun 2005 ini kan adanya penyokong supporters ini sudah tidak ada enthusiasm untuk menonton. Karena soalan yang paling penting ditanya adalah kenapa? Karena waktu itu siaran IPL sudah masuk di Malaysia. Karena adanya sudah Astro, ada Astro yang menayangkan IPL. Dan IPL juga kita harus lihat ya, tahun 98 apa IPL buat adalah menukar jadwal pertandingan daripada pukul 12 malam kepada pukul 8 malam waktu Malaysia. Dan ini sendiri dikabarkan oleh Erick Thohir ya. Masih milik Inter Milan ya dia. Erick Thohir. Sudah Persis Solo. Oh. So Erick Thohir ini dalam satu interview yang saya lihat, itu alasan IPL karena harus dilihat kenapa IPL sanggup menukar
jadwal waktu pertandingan daripada pukul 12 malam kepada pukul 8 malam. Pertama sekali karena Asia merupakan paling ramai supporters untuk EPL. Dan itu kita boleh lihat kan, misalnya kalau Manchester United lah misalnya datang ke Malaysia, stadion pasti penuh, tiket pasti habis. Liverpool lah datang ke Malaysia, semuanya pasti habis. Itu kan sebenarnya alat-alat kapitalisme, dan itu sebenarnya kita tahu, kita semuanya pasti tahu benda itu. Tapi itu yang terjadi. Dan bila Astro masuk, disitulah ada kurangnya. Kenapa kurang? Karena pertandingan yang berlaku di Malaysia dan juga di Inggris, itu jadwal waktunya sama. Liga Malaysia ini main 8.45 malam. Liga Inggris main, kan ada istilah-istilah Sunday, Sunday match, contohnya Saturday night. So, ini main pada waktu yang sama. Jadi, perkara ini yang sedikit sebanyak menyebabkan kurangnya peminat sepak bola di Malaysia ataupun klub-klub lagi untuk menonton ke stadion. Tetapi apa yang menarik adalah pada tahun 2007, ini yang saya sudah masuk kepada bagaimana Ultras ini terbentuk. Karena ada teman saya di sini, Al-Fadil itu, dia memang antara saya punya teman yang untuk berbincang banyak tentang Ultras. Tahun 2007, kita tahu Malaysia, Indonesia menjadi host kepada Piala Asia, betul kan? Dan ini Piala Asia yang buat pertama kalinya kita bergabung untuk menjadi host Piala Asia. Walaupun sebelum ini kan ada Piala Dunia, tetapi itu kan 2 negara. Tetapi kali ini lebih daripada 2 negara. Dan pada waktu itu Malaysia mengalami kekalahan yang sangat-sangat memalukan pada pandangan saya dan mungkin juga pada pandangan-pandangan rekan-rekan orang Malaysia. Sangat-sangat memalukan karena bermain di tempat sendiri dan pada waktu itulah adanya ejekan-ejekan daripada warga-warga Malaysia terhadap pasukan kebangsaan. Apa yang menariknya yang saya lihat adalah tumbuhnya budaya Ultras ini. Karena kalau mengikut interview saya dengan ada beberapa pangeran Ultras gitu, Ultras Malaya ini sebenarnya bermula daripada satu forum kecil-kecilan di Laman Sesawang. Bukannya daripada satu pertemuan yang biggest pertemuan besar dan kita kena buat Ultras. Dia tidak begitu. Tetapi dia tumbuh atas satu forum perbincangan yang di Sesawang yang dipanggil harimaumalaya.com. Dan waktu itu mereka mencapai kata sepakat untuk membuat Ultras. Cuma saya coba menginvestigasi bagaimana Ultras ini datang, idea terhadap Ultras ini datang ke Malaysia. Itu kan perlu juga didiskusikan kan, karena ini di luar daripada budaya kita. Maksud saya di luar daripada budaya, mungkin kalau saya boleh panggil Kepulauan Melayu lah. Tapi mungkin di Indonesia sudah awal ya. Tapi mungkin juga Ultras itu baru ada, gitu. Jadi bagaimana Ultras ini datang ke Malaysia? Nah, di sini kita harus lihat juga bagaimana perkembangan internet, bagaimana perkembangan media-media yang memaparkan perlawanan-perlawanan sepak bola dari luar negara, yang memaparkan tentang supporters di sana, bagaimana tingkah lakunya. Saya melihat bahwa itu adalah sumber kepada ide penubuhan Ultras Malaya ini. Dan apa yang lebih menarik adalah apa Ultras Malaya, objektif kepada Ultras Malaya. Saya pikir ini sangat sederhana untuk dibahaskan karena Ultras Malaya adanya perubahan positif terhadap sepak bola di Malaysia. Itu sahaja, perubahan positif. Ultras Malaya tidak minta Malaysia masuk World Cup, Malaysia juara Piala Asia, itu tidak. Dia mau ada perubahan struktural dalam sepak bola di Malaysia. Itu. Maksudnya kalau boleh saya perkirakan adalah orang yang mentadbir sepak bola ini harus orang yang mengerti sepak bola. Bukannya orang politik, orang ini harus yang mengerti sepak bola. Begitu. Itu mungkin apa yang diharapkan oleh Ultras Malaya. Dan kalau kita lihat apabila Ultras Malaya tumbuh pada tahun 2007, media-media Malaysia sudah mencaci maki, mengatakan ini bukannya budaya Malaysia yang sopan santun, ini bukannya budaya Malaysia, ini budaya Eropah yang tidak cocok dengan komposisi masyarakat Malaysia yang majmuk. Semuanya itu ada tomahan-tomahan negatif yang diberikan kepada Ultras Malaya. Dan saya melihat bahwa tomahan itu dilihat, kita boleh menggunakan 2 perspektif.
Dan ini juga yang dilakukan oleh pihak pemerintah, menekan Ultras Malaya. Ini bukannya budaya kita menghalang mereka masuk ke dalam stadion. Ini semuanya kononnya akan merosakkan hubungan baik antara negara dan negara lain. Itu antara perspektif daripada masyarakat pada waktu itu pada awal. Tapi saya melihat perspektif ini dalam konteks ada dua istilah yang berbeda. Pertama itu yang dipanggil sebagai authority define ataupun dipanggil sebagai takrifan harian, dan yang kedua adalah everyday define ataupun yang dipanggil sebagai takrifan harian. So takrifan authority dan juga takrifan harian ini berbeda. Bagi Ultras Malaya, apa yang Ultras Malaya buat ini adalah satu tugas yang murni karena mereka ini pendukung sepak bola Malaysia. Mereka mahu perubahan yang positif terhadap sepak bola Malaysia. Mereka tidak mau yang lain. Mereka mau perubahan itu. Tetapi bagi otoritas pula, ini adalah bukannya budaya Malaysia. Jadi di sini kita melihat bahawa pangkal moral itu ditentukan oleh dua organisasi ataupun dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok daripada otoritas yang menyatakan tentang pangkal moralnya adalah sebegini, sekian, haruslah mengikut budaya ini. Itu kan? Dan satu lagi pangkal moralnya diletakkan ke dalam Ultras Malaya yang mereka tahu apa yang mereka buat ini adalah untuk kebaikan sepak bola Malaysia. Jadi ada dua perbedaan di situ. Cuma yang keunikannya adalah bagi pandangan saya, sepanjang saya meneliti Ultras Malaya daripada tahun 2012 sampailah ke sekarang, Ultras Malaya ini satu-satunya ultras kelompok gak tahu gerakan penyokong sepak bola yang menggunakan negara sebagai basis utama. Kalau kita lihat di negara-negara Eropah misalnya, Lazio, dia kan basisnya kan kedaerahan, klub Lazio. Kalau Roma, basisnya juga di kota Roma, walaupun Lazio dengan Roma itu kan bersebelahan kan, tetapi basisnya sebegitu. Tapi di Malaysia ini tidak, di Eropah juga tidak ada lagi ultras yang menggunakan nama negara sebagai mediumnya, tetapi di Malaysia menggunakan negara ataupun sebab itu dinamakan sebagai Ultras Malaya, yaitu merangkumi kesemuanya. Dan waktu itu belum wujud lagi ultras. Misalnya kalau di Johor itu belum ada Boys of Strait, itu belum wujud lagi. Kalau di Perak ada The Boss Gorus, kalau di Sabah North Borneo Ultras, ini belum ada lagi. Tahun 2007 ini belum ada. Ultras Malaya ini masih lagi menjadi kebencian publik. Masih waktu itu publik benci inilah itu. Tetapi Ultras Malaya terus teguh sehinggalah terbukanya idea daripada klub-klub ataupun pasukan-pasukan negeri tadi menubuhkan ultras sendiri. Misalnya ada Boys of Strait, ada di Sarawak ada ultras dia sendiri, di Perlis ada, di Kedah ada, dan perkara ini tumbuh mekar secara mendadak. Hampir sehingga kalau ikut saya punya paper, sehingga tahun 2015 kesemua klub bola sepak di Malaysia ataupun pasukan bola sepak di Malaysia sudah memiliki kelompok supporters yang bersifat ultras. Tetapi apabila kita bercakap tentang ultras ini, kita harus melihat juga apa karakter yang dinamakan sebagai ultras. Itu agak mustahak juga kan, tapi itu saya akan bahaskan di akhir nanti, dan itu juga akan saya ajukan persoalan apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya kita mau meletakkan identitas yang ini. Jadi wujudnya ultras ini, mereka ini sudah berkapasiti sama seperti yang klub penyokong tadi. Cuma mereka ini tidak berdaftar di bawah kerajaan ataupun tidak berdaftar di bawah pertubuhan. Kalau di Malaysia ini, kalau kita mau mewujudkan satu apa yang dipanggil sebagai kayak persatuan gitulah, klub-klub gitu, kita harus berdaftar dengan ada satu yang diistilahkan sebagai ROS untuk memastikan pihak pemerintah tahu bahwa klub-klub ini berdaftar di bawahnya gitu. So yang Ultras Malaya ini tidak berdaftar, bermakna mereka ini bergerak secara independen. Cumanya perlu dipertanyakan apa basis kepada Ultras. Itu antara soalan yang paling mustahak untuk kita pertanyakan. Apakah basisnya adalah disebabkan wujudnya Ultras Malaya ini, dan kemudiannya kita merasakan bahwa Ultras Malaya ini cool, jadi kita harus bina satu juga. Adakah itu? Itu juga saya belum pertanyakan kepada kelompok-kelompok ultras yang lain, karena sebelum ini saya memfokuskan kepada Ultras Malaya. Saya belum lagi membuat satu temu bual
untuk dengan kelompok-kelompok ultras yang lain. Cuman ada beberapa pandangan lah, terutama daripada Ultracell yang sebelum ini juga saya sudah pernah ada satu forum dengan Ultracell yang menyatakan dan saya menyatakan tentang perkara ini. So, apa yang saya katakan unik tentang Ultras Malaya ini adalah penggabungan daripada kelompok-kelompok Ultras di setiap negeri dan bergabung di dalam Ultras. Dan ini perkara ini tidak pernah dilakukan oleh negara-negara yang lain. Misalnya bagaimana mungkin Persija, Viking bergabung dengan Jackmania untuk membentuk Ultras Garuda. Bisa nggak? Saya pikir itu agak mungkin barangkali itu agak mustahil karena ini kan ini bukannya rival tahap-tahap kecil-kecilan kan, ini kan rival besar. Jadi itu mustahil. Tetapi kalau dalam konteks Malaysia ada penggabungan, misalnya kalau kita mau katakan rival lah di Malaysia ini antara Johor dengan Pahang, tapi ada itu terintegrasi gitu. Ultras Malaya ini adalah medium integrasi untuk semua ultras ini. Oke, kita stop dulu kita punya permusuhan, kita sokong dulu Malaysia. So ada. Jadi ini yang saya lihat. Kenapa ultras ini satu, pada pandangan saya ini satu yang unik kan, karena mana mungkin. Kalau kita pernah lihat bacanya sejarah Lazio dengan Roma, mereka ini kan pernah berkongsi uang untuk kasih orang makan kan, tapi itu tidak menyatakan bahwa mereka ini bersatu. Tapi Ultras yang melayani, bagaimana dia mengintegrasikan kesemuanya Ultras ini untuk membentuk satu community yang lebih besar, yang dipanggil sebagai Ultras Malaya. Dan benda ini tidak pernah terjadi, saya pikir, di negara-negara lain. Nah, jadi apa yang disinilah yang saya memandang, dan Ultras Malaya sudah, kalau kita lihat dalam website, even dalam Twitternya Ultras Malaya, dia sudah meletakkan beberapa etika-etika apabila menyokong sepak bola Malaysia. Nah, gitu. Jadi ada etika-etika itu, misalnya tidak harus berdiri, harus bersorak, tidak boleh ambil foto, karena mereka sudah ada sediakan orang-orang yang mengambil foto, harus berbaju hitam, harus berpakaian mafla, dan yang lebih menarik adalah tidak ada paksaan untuk menyokong pasukan Malaysia. Maksudnya untuk berada di teres yang selalunya Ultras Malaya itu duduk ya. Itu tidak ada paksaan. Kalau kamu mau datang, silakan datang. Itu. Dan ini yang saya melihat bahwa Ultras Malaya lebih terbuka sifatnya daripada harus kita register. Itu kan kayak apa ya? Mau borang harus diisi. Saya mau join untuk klub bola sepak. Jadi Ultras Malaya tidak begitu. Dan Ultras Malaya juga ini apabila saya turun ke lapangan ketika tiga perlawanan Malaysia versus Indonesia, Malaysia versus Thailand, satu lagi Malaysia lawan Timor Leste. Saya melihat juga bagaimana layanan Ultras Malaya terhadap orang yang sebenarnya stranger, tidak dikenal, tapi mereka mau join, dipersilakan, malah diundang lagi kepada semua orang. Karena itulah apabila pasukan Malaysia main, ada satu istilah yang sering digunakan oleh Ultras, yaitu national calling. Walaupun saya sebenarnya tidak setuju apabila dipanggil sebagai national calling, karena pada pandangan saya ada konotasi perbezaan antara national dengan juga nation. Sebab di Malaysia ini, Malaysia tidak berdiri sebagai sebuah nation state, tetapi Malaysia berdiri sebagai Malaysia ada negara, tetapi tidak ada bangsanya, tidak ada negara bangsanya. Jadi itu antara saya punya argumen terhadap Ultras Malaya. Karena itu saya mencadangkan ada baiknya ditukar kepada bahasa Melayu yang lebih dekat dengan masyarakat Malaysia, yaitu panggilan Pertiwi. Karena Pertiwi ini kan Pertiwi ini kan kata ganti kepada tanah air, bagaimana kita ada di sini, gitu. Jadi inilah yang struktur Ultras Malaya, bagaimana Ultras Malaya berkembang dan kemudiannya mewujudkan fraksi-fraksi Ultras di negeri-negeri yang lain. Nah, ini yang agak uniknya. Cuma saya coba tarik ke perbincangan ini kepada persoalan identitas. Saya ada berapa menit lagi ya, Mas Fajar? Boleh saya minum dulu ya? Bisa, Mas. 10 minutes. Mas, 10 menit. Oke, 10 menit. Oke, disinilah saya pikir menarik untuk kita membahaskan tentang persoalan identitas, terutamanya dalam konteks Ultras. Tapi ini tidak semestinya dalam Ultras Malaya, kita juga boleh menggunakan dalam konteks Ultras yang di negara-negara lain ya. Jadi, saya sebentar ya, saya coba share satu figure untuk mungkin boleh memberi kefahaman yang lebih lanjut ya. Sebentar. Nampak ya? Nampak, Mas. Is it appear? Oke. So,
ini antara satu figure yang saya pikir agak kontemporeri karena perkara ini baru tapi masih dalam perbahasan juga ya, sebab ini daripada Stephen Szymanski, seorang ekonomis yang menulis tentang sepak bola, yang cuba mengkritik pandangan-pandangan lampau tentang identitas penyokong ataupun penonton, identitas supporters ataupun spectators bola sepak. Jadi sebelum ini ada pandangan daripada Charles Creature yang menyatakan bahawa identitas sepak bola ini terpecah kepada 3 sahaja, iaitu members, customers dan consumer. Itu members ni adalah orang yang lahir, born and raised di sesuatu tempat, yang menyokong sesuatu pasukan sepenuh hatinya. Manakala customer ni, mereka ni hanya cuma pakai jersey, pergi ke situ tetapi tidak memberi satu signifikan terhadap pasukan itu. Dan satu lagi ni yang dipanggil consumer, ya consumer kita tahulah kan gimana. Dia hanya consume saja untuk menyatakan existence dia sebagai seorang penyokong sepak bola. Tetapi sebenarnya enggak gitu. So ini adalah antara kritikan daripada Stephen Szymanski, kerana Stephen Szymanski melihat bahawa ada berlaku perubahan terhadap identitas sepak bola, terutamanya apabila perkembangan internet berlaku. Dan perkembangan internet, kalau kita boleh berkira-kira terutamanya di Asia ini, mungkin sekitar tahun 2000 ya perkembangan internetnya. Mula ini kan, mungkin sekitar tahun segitulah. Jadi apa yang Szymanski pecahkan di sini, Richard Guglielminetti di sini, maaf ya, ini Richard Guglielminetti. Dia memecahkan kepada 2 garisan yang paling penting, yaitu pertama garisan horizontal dan juga garisan vertikal. Kalau kita lihat garisan horizontal, kalau kita lihat yang garisan ke atas itu ada hot dan cool. Kalau kita lihat daripada garisan yang satu lagi ada traditional dan consumer. Nah, identitas di sini yang dipecahkan kepada pertama sekali adalah supporters, kedua adalah fan, ketiga adalah follower, dan keempat sekali pelanu. Pelanu ini dalam bahasa Prancis ya, yang membawa maksud keterikutan, lebih kurang begitu. Okey, jadi apa yang karakteristik yang perlu ada dalam supporters? Pertama ini kalau kita lihat di sini adanya thick solidarity. Maksudnya adalah satu solidarity yang kental terhadap sesebuah tempat. Sebenarnya ini bukannya sesebuah klub tetapi sesebuah tempat yang kemudiannya diekspresikan melalui klub kerana mereka merasakan bahawa klub ini adalah representasi kepada diri mereka. Gitu kan? Dan keduanya adanya topophilic space. Topophilic space ini juga berkaitan dengan geografi itu tadi. Misalnya misalnya saya dilahirkan di Sabah, born and raised di Sabah, bercakap bahasa Sabah, mana mungkin saya tiba-tiba menyokong JDT? Itu kan mustahil kan? Mana mungkin saya punya aktivitas ataupun enthusiasm kepenyokongan ini tiba-tiba bertukar sokong JDT karena JDT kuat. Itu agak mustahil dan saya akan menyatakan tentang rasa tidak senang walaupun saya tahu JDT itu kuat, tapi itu kan perlu dipisahkan. Dan seterusnya grounded identity. Nah, di sinilah yang grounded identity ini yang dibentuk. Bagaimana? Dia lahir di mana? Di daerah itu atau tidak? Nah, begitu. Dan kemudiannya subcultural relation. Dan kalau kita lihat juga, setiap klub bola sepak, dia mesti ada budaya yang terpampangnya sendiri. Misalnya kalau kita lihat di negara-negara luar, misalnya antara Celtic dengan Rangers kan, itu kan ada perbedaan dari segi religious cultural kan. So, sebegitu. Nah, ini yang diistilahkan sebagai supporters. Supporters ini paling basic untuk supporters adalah dia mesti dilahirkan di situ. Itu paling basicnya. Dan keduanya kita menuju kepada apa yang dipanggil sebagai fans. Nah, di sini yang kita selalu kekeliruannya di sini antara supporters dengan fans. Apakah kita ini sebagai fans? Apakah kita ini adalah supporters? Nah, bila kita bercakap tentang fans ini kalau kita lihat sini product mediate distance. Lepas tu ada thing, solidarity, non-reciprocal relation dan market identity. Fans ini adalah dia juga misalnya lah, kalau mungkin semua rekan-rekan ini kan akan menyokong satu hal, akan jadi supporters. Misalnya, kalau saya sokong Sabah. Tapi pada masa yang sama juga, saya sokong di luar sana, Liverpool. Misalnya begitu kan. Walaupun saya sebenarnya tidak ada relation langsung dengan Liverpool. Tapi ada pensejarahan yang meletakkan saya menyokong Liverpool. Misalnya, waktu saya kecil dulu, saya dipakaikan baju Liverpool dan perkara itu menjadi cultural memory saya untuk menyokong Liverpool. Nah, jadi ini adalah fansnya. Dan saya juga boleh menyatakan bahwa fans ini yang kebanyakannya pada kita dalam konteks Asia ini yang menyokong klub-klub luar lah gitu. Dan apa yang dipanggil sebagai followers? Followers ini kalau kita lihat identitasnya adalah nested identity, symbolic exchange,
think solidarity dan instrumental space. So inilah followers, dan ini juga memberi signifikan yang lebih kurang sama dengan fans itu tadi. Karena followers ini kan selalunya macam kita follow siapa yang menang, siapa yang kuat. Itu kan perhitungan-perhitungan yang sering kita pertaruhkan ya. Misalnya kalau saudara-saudari perasan, kalau teman-teman perasan kan, selepas Leicester menang tiba-tiba wujud banyak penyokong Leicester City. Sedangkan sebelum ini pensejarahan Leicester City ini kan tidak sebegitu ini ya. Dan begitu juga dengan Atlanta. Tiba-tiba banyak penyokong Atlanta, ataupun tiba-tiba banyaknya kelompok-kelompok yang menyatakan sokongan terhadap Atlanta. Sedangkan benda ini kan bukannya satu pensejarahan yang menyatakan tentang culturalnya gitu. Dan last sekali adalah Flano. Flano ini sangat-sangat mudah untuk saya jelaskan adalah misalnya ada perlawanan di stadion. Kemudiannya saya mengajak satu orang teman pergi nonton. Dia ini tidak tahu, tidak ada idea langsung tentang sepak bola. Langsung dia datang, ayolah kita nonton. Itu kan sifatnya meneman-neman saja. Jadi Flano ini sebegitu. Dia tidak ada idea langsung tentang sepak bola, apa ini sepak bola, tidak ada. Jadi dia tidak into terhadap discussion terhadap sepak bola. Nah, jadi 4 identiti yang dinyatakan oleh Glionati ini yang menunjukkan reality sekarang dalam sepak bola di dunia maupun di mana-mana. Cumanya saya mungkin akan coba untuk mengkritik ya. Cumanya apa yang Glionati nyatakan ini hanyalah boleh terpakai jika sebuah ultras ataupun kelompok kepenyokongan itu berbasiskan kepada kedaerahan. Bagaimana dengan negara? Apakah negara ini boleh terpakai lagi theoretical yang dibangun oleh Glionati ini? Karena negara ini pastinya semua orang akan lahir di negara itu. Pastinya semuanya orang akan ada attachment ataupun ada cultural memory terhadap negara itu. Pastinya itu semua yang karakteristik yang ada dalam supporters ini pasti akan ada dalam kalau kita menyebut tentang penyokong yang dalam skala besar itu negara. Cumanya yang perlu dipertanyakan adalah apakah yang datang ke stadion untuk menyokong negara itu betul-betul menyatakan sokongannya ataupun itu sebagai popular culture untuk diletakkan di Instagram, untuk dibuat story, untuk dibuat TikTok. Ini kan juga perlu diperbahaskan kan? Cuma oleh karena saya tidak ada TikTok, saya tidak ada yang lain itu, jadi saya tidak boleh bahas itu. Dan itu juga masih dalam penelitian saya. Ini kan sekarang semuanya kan era digital, semuanya harus dinyatakan eksistensi. Ini kan pernyataan eksistensi, pernyataan keberadaan orang kan. Misalnya kalau contoh lah saya anggap Malaysia lawan Indonesia main. Kenapa stadion penuh? Sebab kononnya adanya pensejarahan. Tapi itu selalu menjadi perbahasan. Adanya pensejarahan antara Malaysia dan Indonesia. Tetapi saya pikir itu sudah lama. Dan masyarakat sekarang ini belum tentu lagi mengimani pensejarahan itu. Karena mereka ini lahir daripada zaman yang beda. Jadi ini kan sudah ada diskusi-diskusi ataupun pandangan-pandangan yang lain. Nah, saya pikir dalam konteks pembentangan ini, saya selalu memikirkan tentang bahwa perlunya, ini sebab saya ada 3 minit lagi, tambahan kucing saya mengacau, maaf ya. Maaf, saya ada 5 ekor kucing, jadi saya minta maaf. Karena mereka belum makan kayaknya. Oke, jadi saya tutup share-nya ini ya. Jadi untuk merangkumkan apa yang perlu dijelaskan dalam konteks sepak bola Malaysia ini dalam konteks ultrasnya saya pikir masih muda dan masih dalam perjalanan untuk menuju satu bentuk supporters yang kukuh terhadap identitas yang telah diletakkan. Dan saya pikir ini satu perjalanan yang bagus ya, karena sekarang kalau kita lihat ada yang remaja-remaja lahir dalam era 2000-an sudah mula anticipate terhadap Ultras Malaya. Tetapi problematiknya adalah mereka tidak tahu apa ideologi ataupun apa yang sudah ditetapkan oleh Ultras Malaya pada awal penubuhannya itu. Dan ini juga oleh karena ada teman-teman Ultras Malaya, di sinilah saya ingin mencabar juga Ultras Malaya untuk mendokumentasikan setiap aktivitas yang sudah dibuat oleh Ultras Malaya. Karena dokumentasi ini saya pikir sangat mustahak untuk generasi akan datang, karena ya dokumentasi dong. Sebab ini kan
apa ya? Ini kan penerusan. Jadi kita tahu proses-prosesnya bagaimana All-Stars Melayu ini berkembang dan seterusnya menjadi seperti apa. Jadi sebelum saya mengakhiri itu pembayangan saya, dan sebelum saya mengakhiri bukan celoteh lah, tetapi saya punya pembentangan ini, saya suka untuk kalau ditanya, saya lebih senang itu, dan terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih sekali warahmatullahi Mas Hilmi. Kita lanjutkan ke sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan teman-teman boleh raise hand untuk mau bertanya. Silakan. Mas Jun izin. Monggo silakan masuk Mas Heri dari Universitas Gadjah Mada. Oke, salam kenal Mas Helmi dan teman-teman semuanya, salam kenal semuanya. Oke, mungkin ini ya, kalau kita melihat bagaimana sejarah sepak bola Indonesia, terutama supporternya ya, itu kan tidak jauh dari, ya mungkin bisa kita bilang tidak jauh dari kekerasan ya. Kan SOS sendiri itu punya catatan sejak kita era unifikasi Liga tahun 94 itu ada 70-an orang lebih yang meninggal dunia akibat sepak bola ya. Entah itu tawuran atau kecelakaan dan semacamnya lah. Nah, jika saya tadi merujuk pada penjelasan mengenai pandangan Bung Helmi soal perbedaan supporter, fan, follower, atau flanner tadi ya. Nah, kalau konflik antar supporter di Indonesia itu kan disebabkan banyak hal ya. Misalnya ada isu rivalitas antar kota, misalnya Malang dan Surabaya gitu. Atau isu murni yang terbangun sejak era perserikatan, misalnya dengan apa ya? Ya tidak terlalu konflik, tapi misalnya PSMS dengan Persib Bandung gitu. Atau misalnya juga yang lebih jauh lagi justru dari kerajaan misalnya dari Mataram Islam itu, Solo dengan Jogja gitu. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Helmi, mungkin kalau di Malaysia itu apakah ada konflik-konflik yang sampai menimbulkan korban seperti itu antar supporter ya? Dan biasanya itu disebabkan oleh apa sebenarnya konflik-konflik yang terjadi? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Heri. Langsung aja Mas. Iya, terima kasih. Oke, langsung boleh dijawab ya? Langsung, boleh. Sila. Oke, terima kasih Mas Heri. Saya pikir itu pertanyaan yang begitu baik ya. Sebenarnya di dalam konteks Malaysia ini, saya memikirkan bahwa tidak pernah ada satu, itu kan kalau di Indonesia kan dia melibatkan rivalitas kan. Tapi kalau di Malaysia ini saya pikir rivalitasnya baru mahu dibina. Karena sebelum ini, kalau kita lihat daripada pensejarahan, kalau kita mengukur terhadap angka, Selangor antara pasukan paling berjaya dalam konteks Malaysia. Gitu ya, karena mereka Selangor memenangi 33 Piala Malaysia. Karena di Malaysia seperti saya katakan, liga nggak penting, yang pentingnya Piala Malaysia. Nah gitu. Jadi Selangor sudah memenangi, dan angka itu paling dekat Singapura, tetapi Singapura sudah tidak bertanding dalam Piala Malaysia di Malaysia. Jadi saya selalu melihat bahwa rivalitas di Malaysia ini baru mau dibangun. Sebelum ini tidak ada, kalau tentang adanya kematian, adanya yang tewas, enggak ada. Dalam konteks Malaysia ini tidak ada, tetapi saya memang tidak ada tentang kematian, tetapi tawuran ada. Ada beda kan? Tawuran. Misalnya kalau di Sabah, waktu saya tahun 2004, itu fans itu dia runtuhkan stadion, bukan runtuhkan stadion, runtuhkan pagar stadion karena mereka tidak puas hati dengan wasitnya. Gitu kan, langsung semuanya masuk. Ada tawurannya, tetapi tidak ada, setakat ini tidak ada kematian. Mungkin cedera-cedera gitu ada, tetapi kalau kita tengok misalnya ada kasus di Pahang antara Pahang dengan JDT, dia lempar-lempar doang, lempar kayak lempar batu ke bus JDT, dia begitu. Tetapi setakat ini angka korban kematian saya pikir belum ada. Karena saya boleh jawab juga, mungkinlah saya coba jawab, kenapa angka kematian itu tidak ada? Karena tidak adanya ikatan yang pensejarahan yang kuat berkenaan rivalitas ini. Misalnya kalau di antara Bandung dengan Jackmania kan dia ada historical matters-nya kan, antara kota Jakarta dengan kota Bandung. So ada historical matters-nya. Di Malaysia ini tidak ada. Saya pikir begitu. Itu setakat ini jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lanjutan di menu chat dari Mas Yuga. Nanti mungkin Mas Yuga bisa bertanya secara lisan juga, tapi sementara saya baca. Saya pernah menonton video Copa
COVID-19 soal Ultras JDT. Di situ disebutkan bahwa supporter JDT itu diimpor dari Indonesia. Apakah klaim tersebut benar? Terima kasih. Kemudian Mas Bayu Chandra Kumara dari kompas.com. Halo Mas Hilmi, mau tanya, Liga Malaysia saat ini sudah mulai bergulir. Beberapa tim besar sering tampil terengginas. Dan di sana JDT merupakan salah satu tim yang sampai saat ini terus berprestasi. Bagaimana respon fan tim-tim lain terkait kebesaran JDT atau keagungan JDT? Apakah ada semacam kecemburuan? Jadi 2 pertanyaan tentang JDT semua, Mas Hilmi. Sila. Oke. Pertama sekali, saya ingin menyentuh yang soalan yang pertama daripada Mas Yoga. Saya boleh katakan, saya tidak ada data ataupun saya belum pernah interview, tapi saya juga nonton di Copa 90 tentang Ultras JDT. Mungkin klaim itu juga mungkin boleh benar, mungkin juga boleh tidak, karena kalau kita lihat dalam JDT ini kan dekat dengan supporters Indonesia. Maksud saya ini dalam konteks satu hal pensejarahannya, dan keduanya sebab dulu kan Johor Riau ya, dan pastinya ada hubungan. Dan kalau dia berkait dengan Indonesia kemungkinan iya, tetapi kalau kita bercakap dalam figure yang lebih besar, kalau JDT mungkin berkait dengan Boys of Strait, berkait dengan supporters Indonesia, mungkin iya, tetapi saya masih kurang data tentang itu, kurang tahu tentang itu, Mas. Saya mohon maaf ya, karena saya belum pernah ada interview dengan rakan-rakan daripada Boys of Strait. Cuma saya pernah interview dengan beberapa daripada rakan yang lain sahaja. Maaf ya, Mas. Oke, untuk soalan kedua, kecemburuan ya. Sebagai manusia kita pasti akan ada cemburu. Pasti ada. Tetapi apakah jika kecemburuan itu memberi kepuasan terhadap, pada saya kepuasan menyokong sepak bola ini kepuasan pribadi ya. Saya menonton sepak bola bukannya kerana saya mau tentang kemenangan, tapi saya mau kepuasan pribadi, yaitu saya mengharapkan pasukan saya ini bermain dengan bagus. Jika dia bermain dengan bagus, kemenangan akan datang, gitu kan? Tapi pada masa yang sama juga, jika dia tidak bermain dengan bagus dan ini, apa moral supporters adalah memberi sokongan, karena ini kan adalah representasi kita. Tentang kecemburuan itu, setakat ini saya tidak cemburu lah terhadap JDT, tapi saya respect terhadap JDT karena ini mereka sudah go beyond international. Saya respect kepada mereka, tetapi untuk mengatakan saya cemburu, saya rasa saya tidak cemburu. Saya masih bangga sebagai penyokong bola sepak Sabah FC. Tambahan Sabah sekarang kan makin gede kuatnya kan. Gitulah Mas. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Ini ada yang mau bertanya langsung. Mas Rido ada silakan. Muhammadiyah University of Yogyakarta. Sila Rido. Ya, terima kasih kesempatan Mas Jun. Halo Mas Jun, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bang Helmi, kebetulan saya orang Riau juga, jadi ketika cakap bahasa Melayu jadi asing lah gitu, sangat familiar. Siap. Oh ya, langsung aja pertanyaannya masih tentang konteks JDT. Sebelumnya pertanyaan saya juga udah diwakili sebelumnya. Mungkin pertanyaan tambahan saya, ketika penyokong Malaysia, klub sepak bola sepak Malaysia melihat JDT yang glamor itu, superior itu, apakah ada semacam pantikan gitu untuk penyokong klub lain agar menuntut untuk klub-klub yang lainnya seperti JDT gitu, punya fasilitas, akademi, bahkan stadion yang baru diresmikan gitu. Pertanyaan kedua saya, membahas tentang Ultras Malaysia tadi. Apakah sampai sekarang masih mengawal bagaimana kepengurusan FAM atau pasukan kebangsaan atau national team Malaysia di kancah Asia maupun selama kualifikasi Piala Dunia ini? Semacam kepengurusannya atau bagaimana kebijakan pemain naturalisasinya, apakah masih memakai pemain lokal atau memang pemain yang berkarir asli Malaysia yang berkarir di luar negeri. Itu Ultras Malaysia mengawal pasukan kebangsaan, bagaimana keadaannya sekarang? Terima kasih Bang Helmi. Oke, terima kasih Mas Rido. Oke, untuk soalan pertama itu berkenaan dengan fasilitas, bagaimana
klub-klub lain terkesan atau gimana gitu kan. Sebenarnya saya lebih menumpukan terhadap penelitian terhadap perkembangan sepak bola. Jadi jika kalau di klub-klub lain ini, Malaysia ini baru saja menyatakan bahwa wajibnya semua pasukan ini bertaraf profesional sepenuhnya. Bermakna dia tidak ada kaitan lagi dengan negara ataupun negeri. Bermakna semua keuangan itu perlu dijana sendiri oleh pasukan-pasukan sepak bola di Malaysia. Itu ya, sama ada dia harus dimiliki oleh individu atau orang-orang kaya mana gitu, orang-orang tajir mana, itu soal lain. Tetapi itu juga yang saya menunggu untuk melihat bahwa apa perubahan yang dibawa setelah profesionalism ini. Karena saya masih melihat, sebab ini kan masih baru ya, saya masih melihat bahwa belum lagi ada perubahan yang begitu drastik berlaku terhadap sepak bola Malaysia. Cumanya ada beberapa klub, misalnya Terengganu FC sudah ada bibit-bibit untuk menuju ke arah sama kayak JDT. Ada lagi beberapa klub, misalnya Selangor, ada sudah niat untuk lebih kurang JDT, tetapi mungkin itu dalam perspektif mereka sendiri. Mereka tidak mau mencontoh JDT, tetapi mengambil sebagai satu blueprint dan mereka membina atas negeri sendiri, itu masing-masing. Dan itu belum lagi saya masih lagi menunggu. Mungkin dalam 1-2 tahun lagi mungkin kita boleh lihat hasilnya. Oke. Untuk yang soalan yang kedua itu tentang kontrol daripada Ultras Malaya. Sebenarnya Ultras Malaya ini tidak ada kaitan terhadap pemilihan pemain, tidak ada kaitan dengan apa-apa sekalipun. Mereka hanya bertugas ataupun dipanggil sebagai penyokong ke-12 ataupun ekor, istilahnya ekor Malaya. Mereka ni hanya menyokong sahaja tentang keputusan siapa first 11, siapa yang harus dipilih. Itu tidak ada kaitan. Ultras Malaya tidak mau campur. Kerana bagi Ultras Malaya itu bukan tugas mereka. Itu tugas daripada kejurulatihan. Tugas Ultras Malaya ni adalah sebagai orang Malaysia yang perlu ada, ataupun saya boleh katakan sebagai wajib untuk menyokong Malaysia. So itu dua sikap yang berbeza soalnya ya. Pertama sekali kalau Ultras Malaya ini dia mau menyokong sahaja. Persoalan tentang menang atau kalah itu soal lain. Mereka mau menyokong sahaja. So dia tidak ada kaitan dengan siapa harus dipilih, siapa itu tidak ada, Mas. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas Hilmi via chat tapi di Japri dari Mas Muhammad Fazrullah. Salam Mas Hilmi, izin bertanya, di Indonesia beberapa kali supporter dijadikan semacam alat politik, seperti ketika pemilu ada bobotoh Jokowi misalnya. Nah, apakah supporter di Malaysia juga ada kecenderungan dijadikan alat politik juga? Terus ini ada lagi... Di chat ya Mas, di chat ya? Di chat, tapi chatnya privat. Salah. Oke. Minta diulang Mas, saya mau catat. Oke. Di Indonesia supporter itu dijadikan alat politik seperti dengan mendukung politikus tertentu atau political actor tertentu. Nah, apakah ini juga terjadi juga di Malaysia? Artinya supporter dijadikan untuk pemilu. Sekalian juga ada pertanyaan biar waktunya efisien dari Mas Andi Ahmad Hasan dari Makassar, Unhas dari PSM. Izin bertanya, bagaimana kebijakan pemerintah Malaysia perihal penanganan konflik supporter? Apakah pernah ada solusi nyata dalam penanganan supporter? Nah, terus ini ada dari A. Ahmad, 3 langsung Mas Hilmi ya. Hai Mas Hilmi, bagaimana agaknya penyokong Malaysia menguruskan konflik identitas apabila klub-klub Eropa yang mereka sokong menentang pasukan Malaysia? Apakah Mas Hilmi sendiri akan menyokong Liverpool berbanding Malaysia? Menarik ini. Konflik of identity. Gila Mas Hilmi. Oke. Pertama sekali soalan yang tadi berkenaan dengan, maafkan ya Mas Yun, yang soalan pertama tadi berkenaan dengan pemanfaatan supporter untuk kepentingan politik, for political interest. Sebenarnya paham. Begini Mas Yun, pertama sekali di Malaysia ini ada satu juga yang saya pikirkan unik, sebab sebelum dia menjadi sebuah klub, ataupun sekarang ini kan semuanya menggunakan perkataan FC, misalnya Selangor FC, Sabah FC. So sebelum ini kan menggunakan FA. Jadi apa yang terjadi adalah presiden FA itu
ada dua kemungkinan besar saja. Pertama sekali, menteri besar ataupun gubernur lah kalau di Indonesia, gubernur kepada itu daerah itu, dan keduanya ahli politik yang berpengaruh dan juga yang tajir lah, yang kaya lah. Jadi itu. Jadi memang secara otomatisnya adalah saya paham kenapa waktu itu kenapa presidennya haruslah menteri besar ataupun ahli-ahli politik ini yang berdampingan dengan kerajaan pusat. Kerana pada waktu Malaysia ini saya pikir sama kayak Indonesia. Sentiasa ada masalah gaji. Jadi saya berpandangan bahwa jika presiden itu daripada menteri besar, bermakna dana itu boleh dialirkan terus kepada pasukan. Nah itu tujuannya. Jadi memang itu nampak sudah elemen politiknya di situ. Bermakna ada unsur transaksional. Bermakna situ kalau menteri besar ini berjaya menyelesaikan masalah gaji, secara otomatis juga menteri besar ini kemungkinan besar kemungkinannya boleh kekal memerintah kerana mendapat sokongan, kerana sepak bola ini sebagai sudah jadi kayak apa ya, kayak opium of the mass kepada masyarakat. Nah, jadi itu memang ada keterkaitannya, tetapi dalam konteks profesionalisme yang sekarang yang baru dilaksanakan sekitar 1-2 tahun kemarin sudah tidak ada perkara itu. So dia beransur-ansur untuk menuju kepada profesionalisme. So tidak ada kaitan politik lagi. Maksud saya ini tidak ada kaitan politik dalam arti kata politik kepartian, tetapi politik budaya masih ada. Dia tidak, politik kepartian saja yang tidak ada sekarang ini. Dan soalan yang kedua ini berkenaan dengan Mas Andi, izin kebijakan pemerintah menangani supporters. Apakah sudah ada penelitian sebelumnya menyatakan terlaksana sudah penanganan supporters? Okey, berkenaan dengan kebijakan pemerintah Malaysia tentang supporters ini, sebenarnya kita harus juga melihat bahawa adanya pemisahan terhadap negara dan juga pemerintahan terhadap negeri. Kerana di sini ada unsur politiknya ya. Misalnya kalau negara ini pemerintahannya, kalau di Malaysia ini sistem politiknya adalah sistem federalism, bermakna siapa yang memenangi semua kerusi parlimen teri paling banyak dia akan memerintah di negeri. Tetapi perkara tersebut tidak berlaku di setiap negeri. Kerana di setiap negeri ini sesiapa yang memenangi Dewan Undangan Negeri diistilahkan di Malaysia ataupun daerah-daerahnya di Malaysia ini, dia yang akan memegang negeri. Jadi untuk penanganan-penanganan ini, negara selalunya akan menyerahkan kepada persatuan untuk menyelesaikan Persatuan Bola Sepak Malaysia. Nah, jadi Persatuan Bola Sepak Malaysia pula akan menurunkan perkara tersebut terhadap Persatuan Bola Sepak Negeri untuk menangani konflik-konflik ini. Jadi solusi-solusi yang sebegini selalunya saya kalau mau katakan selalu berlaku konflik dalam sepak bola Malaysia ini sebenarnya tidak juga. Mungkin ada, tetapi dalam ejek-ejekan di Twitter, di Instagram, di Facebook, itu dia tidak mengundang terhadap apa yang soalan sebelum ini yang menyatakan adanya tawuran, itu tidak ada. Pergaduhan yang lebih besar melibat kematian itu belum ada lagi setakat ini. Dan soalan terakhir, ini soal identitas. Okey. Ini misalnya kalau Liverpool menentang Malaysia, saya mengakui juga, saya sebelum ini saya memang akan cenderung kepada Liverpool kerana kita bayar tiket mahal-mahal dong. Harusnya mesti yang melihat yang kualitasnya kan. Tetapi kita notice juga bila Liverpool lawan Malaysia dia tidak turunkan semuanya pemain-pemain yang kira jagoan mereka. Tetapi pada masa yang sama juga saya memikirkan bahawa dalam konteks ini saya tidak melihat tentang konflik identitas. Tetapi di sini saya melihat terhadap pengisian terhadap entusiasme penyokong terhadap sepak bola. Dan perkara ini kan kita memang tidak boleh diukur. Cumanya saya pada masa yang sama saya sokong Liverpool, tapi pada masa yang sama juga saya sokong Malaysia. Cumanya seperti yang saya katakan tadi, saya sebagai fans Liverpool lah kerana saya tidak juga bangun pukul 3 pagi untuk nonton nonton Champions League untuk Liverpool kerana kita tahu dong, kita biasanya harus ke kantor. Pukul 8 harus tamprin. Jadi saya memikirkan itu bukannya bebanan kepada saya. Saya berpikir begitu, Mas Ahmad. Terima kasih soalannya. Saya pikir soalan ini agak mencabar ini.
Ini Mas Hilmi, ada pertanyaan dari Mas Ignatius Aryono Purtanto, lecture di Universitas Sanata Dharma, kebetulan di accounting, jadi tentang accounting. Mas Hilmi, saya mau bertanya, kebetulan tadi disebut tentang keuangan dalam sepak bola Malaysia. Apakah di Malaysia sudah ada kebijakan pengelolaan keuangan klub sepak bola? Langsung 3 Mas Hilmi ya. Terus dari Mas Aji mau tanya, ini tentang mafia pengaturan skor. Gitu. Apakah di Malaysia ada mafia pengaturan skor yang ramai di Indonesia yang sempat waktu lalu? Yang kedua, apakah ada akun media sosial, terutama di Twitter, yang tahu segala permasalahan sepak bola di Malaysia? Kalau di Indonesia disebutkan oleh Mas Aji adalah akun mafia wasit di Twitter. Mungkin ada yang adminnya ngikut di sini. Terus yang terakhir ini tentang Ultras Malaya. Dari Mas Agil, mohon izin bertanya Mas Hilmi, sekilas melihat Ultras Malaya selama ini terlihat kompak dan militan di bawah komando Capo Lekir. Dalam hal ini bagaimana upaya Ultras Malaya menyatukan penyokong-penyokong yang ada di Malaysia sehingga dapat memiliki rasa bahwa ketika timnas Malaysia berlaga, semua atribut kedaerahan dapat diminimalisir sedemikian rupa. Terima kasih. Oke, pertama sekali Mas Aryono ya, berkenaan dengan kebijakan mengenai pengelola keuangan klub ini, jika sebelum ini Mas, sebelum adanya era profesional yang betul-betul mau dilaksanakan secara profesional, itu masih lagi bergantung kepada kantung ataupun keuangan daripada negeri ataupun FA. Jadi itu direct langsung daripada Persatuan Bola Sepak Negeri, misalnya Persatuan Bola Sepak Negeri Selangor, dan ada juga sponsor-sponsor. Tetapi sekarang ini saya masih belum bisa katakan adanya kebijakan yang sangat baik karena ini baru sekitar setahun kemarin baru dilaksanakan secara profesional. Jadi data itu saya tidak ada dan saya juga tidak bisa menyatakan bahwa adanya sudah kebijakan yang pengelolaan keuangan yang baik. Cuma yang saya boleh katakan mungkin dalam pandangan empiris saya, JDT sangat baik pengelolaan keuangan mereka karena mereka tambahan supporters mereka juga sangat bagus karena membeli barangan ini. Tambahan juga ada suntikan-suntikan dana daripada sponsor-sponsor yang lain. Jadi pengelolaan itu sangat baik bagi saya di JDT. Tapi untuk klub-klub yang lain setakat ini saya belum boleh memberi pandangan karena saya ini baru mulai Mas. Baru sekitar setahun kemarin atau 2 tahun kemarin. Jadi itu perlu dilihat dulu kronologinya gimana untuk kita membandingkan daripada season kepada season, dan itu memerlukan satu waktu yang mungkin sekitar panjang untuk kita membuat satu analisa terhadap perkara tersebut. Maaf ya Mas. Dan soalan kedua berkenaan dengan mafia pengaturan skor. Oke. Untuk di medsos, oleh kerana saya tidak ada medsos, jadi saya tidak tahu adanya berita tentang itu. Sebab saya hanya ada Instagram saja dengan WA. Jadi saya tidak tahu adanya tentang informasi berkenaan dengan pengaturan skor. Tetapi berdasarkan interview saya yang saya perlu rahsiakan kepada siapa saya interview, memang di Malaysia ada pengaturan skor. Tapi kita harus memisahkan antara pengaturan skor satu dan juga satu lagi pengaturan jaringan ataupun pengaturan skor, pengaturan jaringan, dan juga keputusan pertandingan. Misalnya kalau pengaturan skor itu kan kalau di Indonesia misalnya siapa yang kalah, siapa yang menang kan. Tapi di Malaysia juga ada satu sistem yang menyatakan bahwa kau kena gol sendiri atau gol bunuh diri. So ini ada sistemnya. Tetapi berdasarkan saya punya interview dan informan saya memberitahu bahwa benda itu sudah sekarang ini sudah semakin berkurangan. Cuma saya tidak tahu sejauh mana berkurangannya itu karena sekarang saya punya informan itu sudah jauh daripada saya, so susah untuk ketemu, untuk berbincang lagi. Dan saya memang sebelum ini saya ada interview dalam 4 orang untuk bertanyakan tentang pengaturan skor. Dan sebenarnya di Malaysia ada, cuma dia tidak kelihatan dengan jelas gitu. Itu. Dan soalan, soalan daripada Muhammad Agil, ini satu soalan yang saya pikir agak menarik dan mungkin juga saya boleh nyatakan pandangan saya.
kenapa kita selalu bercakap tentang kenapa Ultras Malaya kompak? Ini saya rasa karena kekuatan Ultras Malaya dalam media sosial yang menyatakan bahwa adanya panggilan kekuatan dalam media sosial. Misalnya sekarang ini saya rasa mungkin kalau boleh saya perkirakan remaja-remaja ataupun orang-orang dewasa di Malaysia, mungkin juga ada kanak-kanak yang sudah mulai memiliki Twitter dan Instagram. Dan setiap aktivitas yang dijalankan oleh Ultras Malaya itu dinyatakan di Instagram dan di-share oleh ramai orang. Dan perkara itu kan secara otomatiknya menjadi viral. Dan yang menariknya adalah Ultras Malaya sentiasa memperingatkan tentang etika apabila berada di teres itu. So ada etika-etika yang perlu dipatuhi. Dan nyanyian-nyanyian lagunya sudah berkembang ya. Kalau kita lihat dalam konteks ini, Ultras Malaya ada beberapa lagu anthem yang sangat-sangat identik terhadap Ultras Malaya. Dan perkara lagu-lagu itu juga digunakan untuk di-chanting oleh negeri-negeri lain. Cuma yang ditukarnya daripada Malaysia kepada negeri. Gitu ya. Contohnya macam kalau Ultras Malaya, oh Malaysia, kalau negeri pula dia akan tukar oh Johor, something begitu. So perkara ini juga yang menyebabkan kenapa Malaysia ini penyokong-penyokong Ultras Malaya ini sangat kompak begitu, tambahan dengan enthusiasm dengan perkara-perkara yang lain. Saya juga suka menyentuh tentang media. Bagaimana media arus perdana di Malaysia ini pada awalnya membenci dan tiba-tiba pula merasakan bahwa kepentingan Ultras Malaya ini untuk diangkat sebagai fans yang sangat penting di Malaysia. Sehingga kan pihak pemerintah juga merasakan bahwa kalau Ultras Malaya tidak menyokong Malaysia, mereka merasakan sunyi. Saya pikir Ultras Malaya memiliki pandangan yang sangat tajam terhadap perkara ini. Misalnya ya, saya bagi contoh. Ultras Malaya pernah memboikot Piala Marine tahun 2017 kalau saya tidak silap. Karena bagi mereka ini ada perlawanan sirkus. Dan ini saya pikir menarik karena mereka mempunyai prinsip. Prinsip mereka adalah sepak bola di Malaysia hanya perlu untuk kalau yang melibatkan kalender-kalender yang penting. Misalnya perlawanan FIFA itu. Bukannya perlawanan-perlawanan sirkus untuk dapatkan uang. Bukan itu. Jadi ini saya nampak betapa teguhnya identiti ataupun teguhnya prinsip Ultras Malaya ini. Mereka mahukan sepak bola Malaysia lebih bagus, bukannya mereka mahukan sirkus perlawanan-perlawanan yang diciptakan, pencitraan terhadap perlawanan-perlawanan. Dan ini yang menyebabkan kepercayaan masyarakat keseluruhannya terhadap Ultras Malaya. Walaupun saya juga yakin bahwa masih ada kelompok-kelompok yang tidak menyukai Ultras Malaya. Dan itu pasti ada. Ya, itu pasti ada. Terima kasih soalannya. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Jo. Izin bertanya, apakah ada kegiatan lain dari Ultras Malaya selain menonton bola? Yang kedua, apakah terafiliasi politik? Terus ini pertanyaan terakhir di menu chat dari Mas Obed. Mas Obed ini dosen desain komunikasi visual dari Petra Christian University, Surabaya. Kebetulan sesama supporter Liverpool. Di sini kebanyakan Liverpool sama Juventus. MU-nya kayaknya minoritas deh, termasuk saya sama Mas Andi Ahmad. Kebanyakan Juve sama Liverpool ini. Di medsosnya. Di Indonesia, supporter akan difasilitasi melalui payung, hukum, undang-undang atau Act, sistem keolahragaan atau kesukanan nasional. Apakah nantinya akan ada perlindungan supporter? Menurut Mas Hilmi, apakah hal seperti itu perlu? Artinya perlindungan protection terhadap supporter dalam undang-undang. Nah, bagaimana Malaysia mengatur hal ini? Sila Mas Hilmi. Saya jawab yang soalan yang pertama tadi itu berkenaan dengan apa ya? Apakah kegiatan dilakukan oleh Ultras Malaya selain menonton dan apakah terafiliasi secara politik gitu? Oke, begini. Pertama sekali saya jawab yang poin yang pertama ya. Sebenarnya Ultras Malaya juga banyak kegiatannya sebenarnya. Misalnya membuat kaos dan harus membuat kaos dan kemudian menjualnya, dan itu tujuannya untuk memayungi setiap aktivitas daripada Ultras Malaya. Misalnya kalau kemarin kan lawan Indonesia ada satu harimau besar gitu kan. Dan itu sebenarnya dana itu dikumpul daripada penjualan-penjualan kaos dan penjualan-penjualan merchandise daripada Ultras Malaya. Yang uniknya adalah mengikut temu bol saya dengan ada seorang teman saya yang ada juga di sini saya pikir,
mereka pernah mau disponsor oleh Asia, tetapi mereka tidak mau. Karena adanya tindakan-tindakan transaksional di situ, misalnya mempromosi Asia gitu. Jadi mereka tidak mau, mereka menolak untuk itu. Mereka mau berdiri secara independen. Dan ini saya memberi satu pujian terhadap Ultras Malaya karena saya tahu, saya bertanya berapa costing untuk membangun satu bendera kayak harimau gitu. Kalau tidak silap saya, dia katakan 6.000 ringgit Malaysia, sekitar berapa ya kalau di Indo? Sekitar 12 juta ya, 12, 13 juta, 15 juta begitu. So itu satu amount yang besar untuk itu kan. Tambahan lagi, mereka kan menjual, kalau kita lihat, kalau Ultras ini dia sentiasa ada maflanya gitu kan. Itu dibeli, ada satu toko yang memang toko online yang memang menjual barangan-barangan Ultras dan semua sumbangan itu diberikan untuk aktivitas Ultras ketika menyokong sepak bola Malaysia. Jadi untuk dalam intervensi politik saya pikir setakat ini memang tidak ada karena walaupun waktu di Indonesia itu adanya Syed Saddiq kan, tapi itu saya pikir tindakan populis daripada Syed Saddiq karena menurut teman saya mereka kalau Syed Saddiq ini duduk di tempat yang spesial itu bukannya sebahagian daripada mereka, sini masuk ke dalam, baru kita rasakan. So itu adalah intervensi politik yang saya pikir itu tindakan populisme daripada politician di Malaysia. Soalan yang seterusnya, bentar ya. Tentang perlindungan terhadap supporter melalui act atau undang-undang in law, Okay. of law. Okay. Kalau di Malaysia ini perlindungan ini sebenarnya setakat ini belum ada, tetapi ada sudah kertas kerja yang mengusulkan karena mereka menganggap bahwa aktiviti yang dilakukan oleh Ultras Malaya ini agak deviant, agak barbar gitu ya. Kalau Indonesia panggil barbar ya, gitu kan? Di luar daripada normanya. Tetapi setakat ini tidak disetujui dan pada pandangan saya secara pribadi, saya pikir tidak perlu karena ini soal kepenyokongan ataupun soal enthusiasm into sports, which is kalaulah misalnya saya bagi contoh ya, kalau semua penyokong ataupun semua supporters di Malaysia tidak boleh berteriak, chanting atau menyanyi, apa makna sepak bola lagi? Ini kan sama bermakna kita seolah-olah menonton sepak bola di tanah kuburan, nggak boleh bising, ataupun di perpus, nggak boleh bising, harus senyap-senyap. Ini bukannya nonton sepak bola, ini harus ada satu momen yang menggairahkan. Misalnya adanya teriakan-teriakan, persoalan tentang teriakan kata-kata misalnya bodoh, itu perkara biasa dalam sepak bola. Dan itu pada saya bukannya insult pemain, sebab itu dalam pemain itu harus dibekalkan dengan satu yang dipanggil mentality. Ada kan yang kalau kita selalu sebut, oh mentalnya ini nggak kuat, itu yang pulang ke sini, itu yang rosak mainannya. Dan karena itulah juga ada relationnya terhadap mentality itu tadi. Jadi pada pandangan saya secara pribadi, pelindungan terhadap ini saya pikir tidak perlu karena supporter sendiri tahu, kita perlu memberi kepercayaan kepada supporters. Karena supporter sendiri tahu apa yang mereka buat. Pada pandangan saya secara pribadi lah, dan you'll never walk alone juga lah, Mas Abed. Ya, itu Mas Fajar. Oke. Terima kasih sekali. Ada pendapat menarik dari sahabat yang ada di sini. FIFA Corruption, fans club Indonesia lebih fenomenal dibanding fans club di Malaysia, tapi fans negara pula lebih fenomenal Malaysia berbanding Indonesia. Kami maukan kedudukan Malaysia dalam FIFA naik. Malaysia pernah mengalahkan England di era Mukhtar Dahri. Mungkin Bang Hilmi bisa cerita era Mukhtar Dahri ini. Bagi teman-teman di Indonesia, betul. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang itu ya, Mukhtar Dahri, memang sebenarnya Mukhtar Dahri ini antara satu ikonik terhadap, sebab kalau kita lihat top scorer untuk negara, Mukhtar Dahri ini tangga kedua ya, dari pertama sekali kan Ali Daei, kemudiannya Mukhtar Dahri, dan itu dapat recognition daripada FIFA. Memang betul Mukhtar waktu itu Malaysia lain. Sebenarnya bukannya Malaysia saja, saya pikir Malaysia, Indonesia, Burma itu lain, beda dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat ya, kenapa Malaysia dulu pasukan-pasukan kita nih di Southeast Asia ini kuat? Karena belum tumbuhnya minat bola sepak daripada Qatar, itu belum ada. Dan negara-negara Timur Tengah ini belum ada minat sepak bola. Waktu itu hanya ada Iran, Israel, kalau kita ingat ya, Israel juga tergolong dalam Asia. Israel dan Iran,
yang mulai lepas itu Korea Selatan, Korea Utara itu ada minatnya. Tapi Jepang sendiri belum kuat waktu itu, era-era itu. Jepang itu kalau lawan Malaysia dia langsung cakap, oh pasti kalah lah. Oh Mokhtar mainnya. Ini saya ada interview dengan penjaring gol waktu lawan Korea Selatan, waktu Malaysia layak ke Sukan Olimpik. Nama dia ada Hasan Sani. Dia asis kepada James Wong. Saya ada interview dia. Saya tanyakan kenapa waktu itu Malaysia sangat kuat. Dia menjawab tentang waktu itu Malaysia sangat kuat sebab adanya satu hati itu. Itu jawapan yang sangat teknikal pada pandangan saya. Apabila saya trace di arsip, waktu itu kebanyakan negara-negara Asia tidak minat terhadap sepak bola. Misalnya di Timur Tengah, tahun berapa Arab Saudi baru kuat? Lambat. Tahun berapa negara-negara di Timur Tengah lain misalnya yang sekarang sedang jago Qatar, waktu itu lambat. Waktu dulu Kuwait kuat, Jordan lambat. Kebanyakan negara-negara ini belum berminat dengan sepak bola, tetapi itu juga boleh membuktikan bahwa sepak bola dulu di Southeast Asia ini sangat kuat. Kalau di PSM saya masih ingat lagi namanya Muhammad Ramang, pasukan Ramang. Saya tahu ayat bapak saya menyatakan bahwa pasukan Ramang nih, saya ada baca satu quotation pasukan Ramang. Waktu tidak silap saya dia kata kalau dia tidak kena tarik dia sudah menjaringkan gol dan Indonesia layak ke Piala Dunia kayaknya. Itulah quotation lebih kurang tuh. Dan waktu itu saya selalu menyatakan siapa Ramang. Kemudian saya bertanya pacik-pacik saya, om-om saya di Indonesia kan. Dia menyatakan bahwa ini adalah ikonik terhadap PSM, lebih kurang gitulah. So, pada pandangan saya, apa yang terjadi terhadap sepak bola di Southeast Asia especially adalah transition daripada tradisional kepada modern. Kerana itu kita tidak mampu untuk bersaing dengan negara-negara Asia yang lain seperti Jepang, Korea. Sebab kita punya transition bukannya lambat, tapi tidak betul. Maksud saya tidak ada objektif yang tepat kerana kita mahukan World Cup. Itu, kita mau layak ke World Cup. Pergi tanya, kalau Mas Fajar lihat atau teman-teman lain dari Indonesia lihat ya, coba search di Indonesia. Pastinya ada satu istilah kapan Indonesia layak ke World Cup. Dan Malaysia juga begitu. Sedangkan itu bukannya objektif. Itu adalah kesan. Dan ini orang selalu keliru ya. Untuk mencapai kesan itu kita perlu melalui satu proses. Dan selalunya kita tersangkut di proses ini. Karena kita tidak ada objektif yang lebih tepat. Jadi objektif kita apa? Pada pandangan saya secara pribadi, dan sebenarnya ini juga banyak kritikan daripada teman-teman di sini. Karena ya mungkin mereka mau terus ke World Cup. Tapi pada pandangan saya, jika semuanya berjalan mulus, prosesnya kita nikmati, prosesnya kita amati dengan baik dan sentiasa melakukan perbaikan, World Cup itu akan datang sendiri. Tidak payah lagi kita mau perlu ke mana. Tidak payah kita perlu menagih untuk jadi tuan rumah. Tidak usah itu. Karena harus diingat ya, Malaysia, Indonesia dan beberapa negara lain di Southeast Asia pernah membida untuk untuk menjadi host kepada World Cup. Itu kita tidak boleh lupa itu. Ya, jadi saya selalu berpikir bahwa kalau prosesnya berjalan dengan baik, mulus, apa-apa kejohanan sekalipun, mungkin dalam 50 tahun akan datang, mungkin World Cup itu mungkin kita boleh miliki. Karena sudah terbukti dong. Saya bagi contoh ya, Jerman kolaps selepas menang Euro tahun 96 dan World Cup 98, Jerman kalah di peringkat 16. Tahun 2000, Jerman kolaps habis. Maksud saya kolaps ini runtuh habis Jerman. Dan mereka mulai membangun satu modul Jerman sendiri, yaitu modul itu, dan mereka terpaksa menunggu 10 tahun ataupun 8 tahun, 8 hingga ke 10 tahun. Kan tahun 2008 kan Jerman menang Under 21. Tahun 2010 yang kebanyakan Under 21 itu masuk kepada timnas senior. Kan? Tahun 2010 dan mereka capai ke peringkat 3 ya, peringkat 4 masuk ke semifinal. 2014 menang World Cup kok. Selepas itu kan kolaps lagi. Dan perjalanan ini sama dengan negara-negara lain, Brazil kah, England kah, semuanya sama. Cumanya mereka menikmati proses itu dan mereka akan tahu tahun ini akan sampai peak. Tapi soalan saya, apakah itu dilakukan oleh kita di Asia Tenggara? Saya pikir tidak. Pada pandangan saya secara jujurnya saya pikir tidak. Hanya Jepang dengan Korea mungkin menjalankan itu. Tapi untuk Southeast Asia saya pikir tidak dijalankan itu. Itu Mas jawaban saya. Oke, ada sebagai penutup dari Mas Ahmad dari Malaysia.
masih perbaiki lagi. Soalan terakhir saya, apakah yang kita boleh sampaikan kepada anak-anak kita ya Mas tentang pentingnya untuk menyokong klub tempatan berbanding Eropa. Bukankah lebih baik anak kita bergaduh tentang Kedah dan Sabah berbanding Liverpool dan Arsenal? Asik. Maafin keributannya soalannya. Dia begini, pada pandangan saya, ini teman saya ya, Al-Fadil itu saya selalu berdiskusi dengan dia dan ada satu teman lah, dia sekarang ini bermain untuk Terengganu FC. Saya selalu diskusi betul dengan dia, nama dia Asnan Ahmad. Dan ada beberapa teman-teman lain juga yang saya sentiasa diskusikan perkara ini, tapi secara personal. Saya sentiasa diskusikan, sebenarnya apa masalah Malaysia secara partikular dan apa masalah Asia Tenggara secara general. Masalah Asia Tenggara dan Malaysia dan seluruh negara-negara yang saya pikir dunia ketiga kecuali Singapura ya, sebab Singapura kan kita tidak boleh anggapkan sebagai dunia ketiga ya. Masalahnya adalah kita kurang untuk menetapkan budaya sepak bola yang dibangun daripada sepak bola itu dibangun daripada budaya sendiri. Kerana saya memikirkan tentang jika kita membangun budaya sendiri, ia lebih menusuk masuk dan akan membangun satu yang dipanggil sebagai cultural memory. Misalnya kita sentiasa mengenang, misalnya kalau di Malaysia sentiasa mengenang tahun 80-an. Maaf ya kucing saya keributan di situ. Misalnya kalau di Malaysia mereka selalu mengenang tahun 80-an dan mengingati bahwa tahun 80-an adalah saat gemilang sepak bola Malaysia, dan itu sentiasa dimainkan oleh media untuk menyatakan bahwa satu masa dahulu kita kuat. Tetapi apakah itu akan memberi jaminan pasukan itu akan kuat, pasukan sekarang akan kuat? Tidak. Tetapi ia boleh memotivasikan masyarakat ataupun memotivasikan sepak bola di Malaysia untuk menyatakan bahwa kita pernah kuat dahulu. Dan ini perlu dibina, cultural memory ini perlu dibina. Dan apabila ada cultural memory, barulah kita akan wujudkan sense of placement, iaitu semangat kedaerahan itu sendiri. Dan perkara ini saya pikir kalau di Indonesia mungkin berlaku di Indonesia. Tetapi bila dia menuju kepada pasukan, menuju ke timnas, perkara itu berlaku tetapi hanya melawan Malaysia saja berlaku. Lawan lain-lain tidak. Kan kalau kita lihat ya, kalau lawan Thailand tidak sebegitu dia punya enthusiasm. Tapi lawan Malaysia, wah gencar sekali. Dan saya pikir kenapa itu gencar, itu saya akan jelaskan sebentar lagi. Dan kalau adanya cultural memory, collective memory dan juga sense of placement terhadap sesuatu, itu akan memunculkan budaya itu dari bawah, bukannya daripada atas. Bila budaya ini dari bawah, itu akan kemana-mana pun kita akan bawa. Misalnya, saya dilahirkan sebagai Muslim, born and raised in Muslim. Sudah Muslim, contohnya sekarang saya umur 33 tahun. Tiba-tiba saya ditransfer ke universitas luar. Tidak semestinya saya tiba-tiba mau convert ke sana kan? Supaya kononnya, supaya kita boleh masuk dengan budaya saya. Pastinya tidak. Sebab itu saya anggap sebagai satu budaya yang asing daripada saya. Tetapi saya cuba adapt. Tetapi ia tidak menukarkan partikularnya kita. Nah begitu juga dengan sepak bola. Kalau dibina dalam konteks budaya tempatan itu sendiri, pastinya kita akan bergaduh tentang Sabah tentang Kedah dengan Sabah dan bukannya Liverpool dengan Arsenal. Dan ini pada saya pergaduhan Liverpool dengan Arsenal ini cuman temporal. Maksud saya, hari ini Liverpool Arsenal, itu pergaduhan. Besok enggak sudah. Besok orang memikirkan tentang kita perlu makan di mana ataupun perlu bergambar kayak mana. Jadi begitu. Tapi kalau dia tumbuh secara natural, Sabah dengan Kedah, hari Sabtu Sabah dengan Kedah lawan, misalnya besok ya, Selangor lawan Sabah. Nah, saya sudah mengimbasi perlawanan yang Selangor menang 2 kali final Piala Malaysia. Saya mengingati itu tahun 95, tahun 2002. Karena semangat itu masih membara. Nah, ini yang saya bina, tetapi perlu disantuni bahwa tidak perlu adanya barbar gitu kan. Itu kan perlawanan emosional, bukannya perlawanan fisikal. Itu pandangan saya. Dan seterusnya saya mau ini mengupas. Saya juga membaca di Twitter tentang rivalitas antara Malaysia dengan Indonesia ya, daripada fandom Indonesia ya kalau tidak silap. Iya, dari Mas Hasbi dan kawan-kawan. Saya melihat begini Mas. Iya Mas Fajar, ini saya melihat begini Mas. Selalunya orang menganalisis perkara ini melalui perspektif pensejarahan. Contohnya adanya pensejarahan Malaysia dengan Indonesia gitu kan. Misalnya contohnya tahun 65 begitu Malaysia membuat Federation of Malaysia, jadi adanya Ganyang Malaysia. Jadi ini sentiasa dimainkan.
Saya pikir ya, memang betul. Tetapi itu asasnya. Apa yang paling penting adalah apakah kita tidak move on daripada itu? Kalau kita lihat ya Mas, kita perlu keluar dalam konteks sepak bola. Maksud saya di sini kan sentiasa ada. Kenapa kalau di Indonesia misalnya lawan Malaysia sentiasa ada disebut Malaysia maling, Malingsia, gitu kan? Ini kan di luar dari sepak bola. Contohnya ada tuduhan-tuduhan atau ujaran-ujaran pencurian budaya, misalnya tarian pendet, makanan. Ini kan sifatnya transnasional. Misalnya ada restoran di Malaysia begitu, tapi Malaysia juga satu hal juga suka klaim begitu kan. Oh ini, tetapi harus apa yang perlu dibersihkan adalah kita harus melihat perkara ini bahwa ini adalah rumpun Melayu yang adanya transnasional yang tidak boleh dielakkan dalam era globalisasi ini. Cumanya perlu disantuni bahwa semua pemerintah juga, sama ada Malaysia atau Indonesia, perlu mencapai sepakat bahwa ini adalah kebudayaan kepulauan Melayu yang kita kongsikan bersama sehinggalah wujudnya nation state antara dua ini. Nah, gitu. Dan ujaran-ujaran ini selalu saya lihat di Twitter, di Instagram, di Instagram gitu kan. Adanya komentar-komentar kayak Malaysia. Kalau contohnya kalau Indonesia ini Indok gitu. Lah, ini pada pandangan saya ini bocah lah gitu lah. Apakah ada baiknya lagi kita saling menghormati antara sama lain kan? Iya, kita enthusiasm itu soal yang terpisah dengan soal-soal itu. Soal ini melibatkan negara. Jadi bila melibatkan negara, ya perbahasannya tuh quite emotional lah gitu. Pada pandangan saya begitu, Mas. Terima kasih atas semua soalan. Terima kasih Mas Hilmi dan teman-teman semua karena sudah larut. Saya yakin juga butuh waktu untuk istirahat sahur depan. Sahur besok maksudnya. Di sini ada juga Mbak Wina, Mbak Widya Warsa Satswina dari Makassar. Mbak Wina ini yang nulis ini Mas, buku 1 abad PSM Makassar. Kebetulan Mas Hasbi dan teman-teman fandom yang menerbitkannya gitu. Jadi nanti kalau Mas Hilmi ke Jogja, kita siapkan buku untuk dibawa ke Malaysia gitu. Insya Allah. Kalau perlu saya memang rancang mau ke Jogja. Timnya diajak Mas, mahasiswanya Mas. Kita main fun football carikan lapangan. Gampang lah nanti. Bareng-bareng main bola bareng-bareng gitu. Iya, insya Allah. Iya. Cuma Mas Fajar, saya ada satu permintaan saya lah antara kita. Iya, siap. Antara komunitas antara Malaysia dengan supporters Indonesia. Saya pikir bagaimana kita mau menjernihkan hubungan antara supporters Malaysia dengan supporters Indonesia adalah melalui penulisan. Betul. Karena saya pikir kalau tanpa penulisan kita tidak akan memahami antara satu sama lain. Betul. Mungkin fandom Indonesia mungkin sudah boleh memikirkan tentang ide tentang penulisan antara relationship antara bola sepak Malaysia dan Indonesia, dan kita coba menuliskan tentang perkara itu. Jadi bagaimana ini persoalan tentang soal pengalaman atau gimana atau pandangan, itu soal yang paling penting supaya bagaimana kita mau menjernihkan, karena ini saja waktunya melalui penulisan. Kita nggak bisa memaksakan kan, tetapi melalui penulisan itu adanya dokumentasi tentang hubungan. Karena hubungan Indonesia dengan Malaysia ini kayak adik-beradik kok. Sekejap oke, sekejap nggak oke. Tapi selalunya di sepak bola inilah yang penentunya gimana. Setuju. Kan? So, kalau ada penulisan itu mungkin sangat menarik lah untuk kita perhatikan ya. Oke, kawan-kawan terima kasih sekali. Secara officially kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.